Bab 1391. Pembunuh Suci. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou memandang Yueki dari atas, persis seperti yang Yueki lakukan pada Lu Zhou sebelumnya. Dia memperhatikan Yueki tergeletak di tanah dan memuntahkan darah seolah-olah dia telah kehilangan energi untuk bertarung. Dia mengangguk puas sebelum bertanya, apakah kau yakin sekarang? Pertanyaan ini jelas merupakan penghinaan besar bagi Yueki yang berasal dari kekosongan agung dan terbiasa berkuasa di atas semua orang. Darah hitam menetes di sudut mulutnya saat dia berkata sambil terkekeh, aku tidak akan kehilangan bagan kelahiranku. Sebagai penjinak binatang buas, aku telah lama menyempurnakan bagan kelahiranku menjadi satu. Untuk menjadi seorang santo, aku telah mempersiapkan diri selama ribuan tahun. Untuk menjadi seorang santo, aku telah menanggung bertahun-tahun rasa sakit dan penderitaan. Untuk menjadi seorang santo, aku memenjarakan diriku sendiri di danau langit kekosongan agung selama 500 tahun. Tahukah kau bagaimana aku menjalani 500 tahun itu? Lu Zhou teringat Tianwu ketika mendengar kata-kata ini. Tianwu telah menggabungkan bagan kelahirannya dan membentuk mutiara jiwa ilahi. Untuk menjadi Saint, manusia juga bisa melakukan ini untuk melindungi bagan kelahiran mereka. Apakah menjadi Saint berarti kembali pada kesederhanaan dan jalan seorang kultivator biasa? Yueki terus tertawa terbahak-bahak. Lu Zhou merasa agak jijik dengan tawa Yueki, suara itu terdengar sangat mengganggu telinganya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, aku akan bertanya lagi, apakah kau yakin? Yueki berusaha keras untuk berdiri. Setelah berhasil, dia berkata sambil tersenyum, aku harus berterima kasih atas bantuanmu. Terima kasih, karena telah membantuku menjadi seorang Saint. Kabut hitam menyembur keluar dari tubuh Yueki secara tak beraturan seperti laut saat badai petir. Barulah pada saat itulah Lu Zhou menyadari bahwa orang di hadapannya bukanlah Yueki yang sebenarnya. Desis. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat melesat ke arah Lu Zhou dari depan. Ledakan. Lu Zhou tergelincir mundur sejauh 1000 meter. Tubuhnya mati rasa, dan dia berjuang untuk menstabilkan pijakannya. Yueki menjadi orang suci. Kali ini, Lu Zhou merasa dirinya telah bertindak terlalu jauh. Ia tidak memiliki banyak energi ilahi yang tersisa, dan jumlah bagan kelahirannya lebih sedikit daripada lawannya. Bagaimana ia akan menghadapi seorang Saint baru? Yang Jinhong berjuang untuk berlutut sebelum berkata, selamat atas pengangkatanmu menjadi seorang Saint, yang mulia Guru Yue, tidak, maksudku, Saint Yue. Berdengung. Sebuah astrolabe hitam muncul dan menutupi langit. Kegelapan segera menyelimuti, dan makhluk-makhluk laut menjadi gelisah. Mereka terbang dari segala arah di langit. Sinar cahaya hitam melesat tanpa henti ke arah Lu Zhou. Lu Zhou terus menghindar. Gerakannya lincah. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari atas. Aku telah menjadi seorang santo, membunuhmu semudah menyembelih ternak. Dor, 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 dor. Sinar cahaya terus berjatuhan dari langit sementara Lu Zhou terus menghindarinya. Yang Jinhong merasa sangat lega saat ini. Dia mundur, takut akan menjadi korban pertempuran sengit itu. Dia akan menunggu waktu yang tepat dan bergegas keluar untuk memberikan pukulan mematikan. Dengan begitu, dia akan mampu menyingkirkan kebencian dan amarah karena kehilangan bagan kelahirannya. Sementara itu, diselimuti kabut hitam, makhluk-makhluk laut menyerbu Lu Zhou dengan ganas. Lu Zhou menggunakan kemampuan ujian kelahiran pertamanya, teratai emas berkobar, dan membunuh ratusan monster laut. Namun, monster laut terus berdatangan seperti aliran yang tak pernah berhenti. Yueki berkata lagi, kau lebih kuat dari kebanyakan guru agung, aku ingin melihat berapa lama kau mampu bertahan. Sinar hitam itu terus berjatuhan. Boom, 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 boom. Tanah di sana dipenuhi lubang-lubang yang dalam. Lu Zhou menghentakkan kakinya ke tanah dan melayang ke langit. Keramik berlapis ungu itu melepaskan kemampuannya, dan makhluk laut dalam radius 1 kilometer langsung membeku sebelum jatuh ke tanah. Yang Jinhong terus terbang keluar dari jangkauan energi pembeku. Saat mendarat, dia menarik napas dalam-dalam sebelum menoleh ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar hanya seorang guru agung? Lu Zhou menyimpan keramik berglasir ungu itu. Dia merasakan tekanan semakin berat, dan dia telah menggunakan semua kartu andalannya. Dia mencari ke kiri dan ke kanan, menggunakan kekuatan penciumannya. Tak lama kemudian, dia mencium bau aneh dari belakangnya, dan dia berputar. Astrolabe hitam itu sudah berada di dekatnya. Mati. Dengan astrolabe hitam yang begitu dekat dengannya, Lu Zhou melihat ke-24 bagan kelahiran semuanya terhubung menjadi satu. Apakah ini sebabnya para Saint tidak bisa diturunkan pangkatnya? Sebelum dia sempat mengatur pikirannya, dia sudah terlempar ke belakang. Dia melihat dia kehilangan satu kartu blok kritis. Saat Lu Zhou menstabilkan posisinya, Yueki diam-diam muncul di belakangnya. Dia berkata, kau tidak kehilangan bagan kelahiranmu, menarik, aku semakin tertarik padamu. Bang!
Lu Zhou mewujudkan tubuh Buddha emasnya untuk melawan. Namun, bagian belakang tubuh Buddha emas itu penyok. Ia tidak mampu menahan kekuatan seorang Sein. Ia merasakan darah dan ki-nya melonjak ketika ia terlempar ke belakang. Apakah jurang antara Guru Agung dan seorang Sein begitu besar? Bisakah 24 kartu serangan mematikan mengalahkan 24 bagan kelahiran yang terhubung miliknya? Izinkan saya menunjukkan kepadamu kekuatan seorang Santo. Astrolabe hitam itu kembali bersinar di langit. Ledakan. Kekuatan dari bagan kelahiran pun terungkap. Saat ini, jaringan bawah tanah tersebut menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Lu Zhou melirik ke arah istana bawah tanah, sedikit khawatir. Kekuatan seorang Sein bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Si Wuya dan yang lainnya. Ledakan. Seberkas cahaya hitam jatuh ke istana bawah tanah. Bersamaan dengan itu, energi darah merembes keluar dari istana bawah tanah. Yue Qi menghirup energi darah itu dengan rakus sebelum berkata, keturunan Dewa Api, aroma benih kekosongan agung, kuharap dia tidak mati. Yue Qi menyimpan astrolabenya. Jika Si Wuya meninggal, benih kekosongan agung akan hancur pada akhirnya. Yue Qi tidak membuang waktu dan terbang menuju istana bawah tanah. Saat ini, Ding, muridmu, Si Wuya, telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan masa magangnya. Apakah Anda mengizinkannya untuk menyelesaikan masa magangnya? Melalui celah-celah itu, Yue Qi melihat Si Wuya, Huang Xiji, dan Li Jinyi di istana bawah tanah. Dia berkata, wahai keturunan Dewa Api, kemarilah. Yue Qi melambaikan tangannya, dan Si Wuya, yang terbaring di tanah, perlahan bangkit. Mata Si Wuya terpejam rapat, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia melayang ke langit melalui celah-celah. Yue Qi hampir tak bisa menahan kegembiraannya saat ia mengangkat tangannya dan meraih perut Si Wuya. Ia akan segera mendapatkan Great Void Sede. Bang! Tepat ketika tangan Yue Qi hendak menyentuh perut Si Wuya, sebuah kekuatan dahsyat menghalanginya. Yue Qi mendongak dengan terkejut. Dia tidak tahu kapan Lu Zhou tiba di sampingnya. Sudah saatnya mengakhiri ini. Tangan Lu Zhou yang menggenggam tangan Yue Qi tiba-tiba memancarkan kekuatan ilahi. Saat Lu Zhou dengan ganas mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangan Yue Qi mengeluarkan teriakan memilukan dan mengeluarkan kekuatan seorang Sein sebelum ia menghilang dalam sekejap. Lu Zhou tetap tak terpengaruh. Dia melesat menuju ruang kosong, dan begitu Yue Qi muncul kembali, dia melancarkan segel telapak tangan. Bang! Yue Qi terbang keluar. Matanya membelalak kaget. Siapakah dia? Seorang Sein. Karena Yue Qi baru saja mencapai tingkatan Sein, dia tidak banyak mengetahui tentang kekuatan seorang Sein. Menurutnya, bagaimana mungkin Lu Zhou begitu kuat jika dia bukan seorang Sein? Saat Si Wuya jatuh dari langit, Lu Zhou berkata, jaga Si Wuya. Lu Zhou mengirim Yue Qi terpental dengan pukulan telapak tangan lainnya sebelum Yue Qi menghilang lagi. Bersama dengan tubuh Buddha emas, Lu Zhou juga menggunakan kekuatan penciuman, kekuatan penglihatan, kekuatan deduksi tak terbatas, kekuatan penyembunyian, kekuatan kehidupan masa lalu, dan kekuatan tulisan surgawi lainnya. Pada saat itu, seolah-olah Buddha sendiri telah turun ke dunia fana. Kekuatan Sang Suci lenyap saat menyentuh Lu Zhou. Dia sama sekali tidak terluka. Yue Qi pucat pasi karena ketakutan sambil berteriak, relik iblis, pergi. Ketika busur listrik biru mendekati Lu Zhou, busur itu menghindari cahaya keemasan dari tubuh Buddha emas. Melihat itu, Yue Qi berseru kaget, yang tidak suci. Lu Zhou tiba di depan Yue Qi dan berkata tanpa ekspresi, ambil segel telapak tangan ini. Dor, 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 dor. 100 segel telapak tangan yang dipenuhi kekuatan ilahi mendarat di tubuh Yue Qi. Tubuhnya membungkuk ke belakang sebelum ia jatuh ke tanah. Lu Zhou tidak berhenti. Dia melancarkan 100 segel telapak tangan lagi yang mengenai Yue Qi dengan tepat. Dor, 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 dor. Yue Qi memuntahkan darah. Dengan kartu surga bilateral, siapa yang bisa menandingi Lu Zhou? Bab 1392. Pertukaran kehidupan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Saat astrolabe hitam itu melesat ke langit, Yue Qi lenyap begitu saja. Lu Zhou berbalik dan melesat sejauh 1000 meter. Tangannya tampak seperti sedang meraih udara kosong. Tak lama kemudian, tampak seolah Yue Qi hendak menerjang tangan Lu Zhou, ketika Yue Qi tiba-tiba muncul kembali. Dengan cahaya kemasan kebiruan dari tubuh Buddha emas yang menyinarinya, Yue Qi gemetar ketakutan yang mencekam hatinya. Ia memohon, aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah, lepaslah. Retakan. Lu Zhou mempererat cengkeramannya, mematahkan leher Yue Qi. Avatar Yue Qi muncul dan menghilang lagi. Dia belum mati. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan, kata Lu Zhou sambil melancarkan segel telapak tangan yang besar ke arah Yue Qi. Yue Qi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghindari serangan itu. Dia memunculkan klon-klonnya dan terus menghindar.
Lu Zhou juga memunculkan klon-klonnya. Dia selalu muncul di posisi Yue Qi lebih dulu, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Yue Qi. Dor, 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 dor. Setiap pukulan telapak tangan mengenai lautan Qi di dantian Yue Qi. Berdengung. Akhirnya, bunga lotus Yue Qi dipaksa keluar oleh Lu Zhou. Lu Zhou memanfaatkan kesempatan itu dan memunculkan yang tak bernama dalam bentuk pedang. Dia menggunakan seluruh kekuatan ilahinya saat menghantamkan yang tak bernama ke istana kelahiran Yue Qi. Kekuatan serangan itu cukup untuk membelah langit dan bumi. Retakan. Istana kelahiran Yue Qi terbelah menjadi dua. Sisa kekuatan dari benturan tersebut membelah tanah, membentuk jurang yang dalam. Ark. Yue Qi berteriak kesakitan. Badai Qi purba mulai bergejolak sebelum menyebar ke segala arah, mengaduk samudera tak berujung. Pada saat itu, Lu Zhou melesat dan mendarat di pintu masuk istana bawah tanah. Dia mengerahkan kekuatan dari kehidupan masa lalunya. Tubuh Buddha emas duduk di depan istana bawah tanah. Tingginya hampir 2000 kaki, dan bersinar sangat terang. Ia dengan mudah menahan badai Qi primordial yang mengamuk. Pada saat yang sama, ia berbalik menghadap si Wuya, Huang Siji, Li Jinyi, dan Jiang Heijian, melepaskan kekuatan penyembuhan. Hanya dalam sekejap mata, luka keempat orang itu lenyap tanpa jejak. Tidak lama kemudian, badai Qi primordial mereda, dan tubuh Buddha emas pun lenyap. Lu Zhou juga memutus kekuatan tulisan surgawi ganda yang telah dia gunakan. Keheningan menyelimuti Gunung Halcyon. Seluruh tempat itu berantakan. Ada pecahan es, mayat, puing-puing, dan reruntuhan di tanah yang penuh lubang. Istana bawah tanah itu berada di ambang keruntuhan. Lu Zhou berjalan menghampiri Yue Qi yang terbaring di tanah. Dia berdiri di samping Yue Qi dan menatapnya dengan dingin. Dia bertanya, "Nah, bagaimana kabarmu?" Mata Yue Qi hampir tak bernyawa. Rasa takut telah menghancurkan kepercayaan dirinya, kehancuran teratai miliknya telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia telah kehilangan semua cara dan kekuatan untuk melawan. Dia telah dengan susah payah berkultivasi selama bertahun-tahun dan menderita kesulitan serta rasa sakit untuk menjadi seorang Sein, tetapi sekarang, semuanya telah hilang. Dia baru menjadi seorang Sein kurang dari 1 jam. Bagi seorang kultivator dari Great Void, ini adalah penghinaan besar. Akhirnya, dia berkata, "Aku menyerah. Sudah terlambat untuk mengajukan diri," kata Lu Zhou dengan nada datar. Yue Qi sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Terlambat. Terlambat. Apakah ini berarti jika saya mengajukan lamaran jauh lebih awal, dia akan membiarkan saya pergi? Apapun yang kau lakukan, di mataku kau tidak berbeda dengan orang mati. Yue Qi mengerang saat lebih banyak darah menetes dari sudut mulutnya. Dia meronta sambil berkata, aku dari kekosongan agung, aku, penjinak binatang buas kekosongan agung, aku dari Aula Suci." Bang! Lu Zhou menghentakkan kakinya, dan suara Yue Qi tiba-tiba berhenti. Berisik sekali. Ding, berhasil membunuh target Sein tingkat rendah, hadiah, 50.000 poin prestasi, bonus domain, 5.000 poin prestasi. Lu Zhou mengangkat kakinya dan menatap tubuh Yue Qi yang tak bernyawa. Huang Siji dan Li Jinyi berdiri di luar istana bawah tanah, terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Lu Zhou mengeluarkan cermin taiksu emas dan menyinari mayat Yue Qi dengannya sebelum mengangguk dan menyimpan cermin itu. Kemudian, dia mengeluarkan benda tak bernama dalam bentuk pedang dan menusuk mayat Yue Qi beberapa kali sebelum menyimpan benda tak bernama itu. Ketika dia melihat benda silindris di samping mayat itu, dia mengambilnya. Ding, jam pasir waktu berhasil didapatkan. Huang Siji menghela napas dalam hati. Ia berpikir bahwa peningkatan tingkat kultivasi Lu Zhou tidak berarti perubahan dalam temperamen Lu Zhou. Seperti yang diduga, Lu Zhou masih tetap iblis tua Ji yang sama. Yang Jinhong sangat ketakutan. Kakinya gemetar saat ia menyaksikan dengan mata membelalak ketakutan. Ketika Lu Zhou tiba di depannya, Yang Jinhong jatuh ke tanah. Desir, desir, desir. Dari langit di kejauhan, banyak kultivator terbang melintas. Lu Zhou mendongak. Kali ini, itu adalah orang-orangnya. Di langit, Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Qin Naihe, Yan Zhenluo, Lu Li, Little Yuaner, Cons, dan yang lainnya menatap tanah dengan mata terbelalak tanpa berkata-kata. Darah membasahi tanah, tak satu pun mayat yang utuh. Yuaner kecil tidak tahan melihat pemandangan mengerikan itu dan segera menutup matanya. Cons mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Kakak senior, kita sepertinya terlambat." "Sepertinya kita terlambat, kita memang terlambat," kata Yu Zhenghai, "guru ada di sana." Yu Sangrong berkata, "Tidak, kita belum terlambat." "Apa maksudmu?" Yu Zhenghai bingung. Yu Sangrong terbang di atas pedang energi menuju Yang Jinhong dan berkata, "Guru, izinkan saya yang menghadapinya." Yang Jinhong tampaknya sudah kehilangan akal sehatnya. Ia lebih memilih mati daripada menyerah. Ia mencoba melarikan diri,
tetapi bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri ketika ia terluka parah? Lu Zhou menggelengkan kepalanya sambil menyaksikan pedang energi menembus tubuh Yang Jinhong. Setelah semua orang mendarat, Lu Zhou melirik bangkai-bangkai binatang laut sebelum menatap Kong Wen. Kong Wen berkata dengan penuh semangat, "Aku akan segera mulai bekerja." Lu Zhou berjalan menuju istana bawah tanah sementara yang lain dengan cepat mengepung Huang Siji dan Li Jingyi. "Tuan Pulau Huang, apa yang terjadi?" Ini. Huang Siji memberi isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba ia tak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan pertempuran yang luar biasa itu. Ia merasa kata-kata yang ia ketahui tak mampu menggambarkan pertempuran yang telah disaksikannya. "Ceritakan padaku, aku sekarat karena cemas," desak Yuaner kecil dengan tidak sabar. Huang Siji mengacungkan jempol kepada Yuaner kecil dan akhirnya berkata, "Tuanmu sungguh luar biasa." Petik 2. Hanya itu yang bisa kau katakan. Semua orang saling pandang. Apakah perlu memberitahu mereka sesuatu yang sudah mereka ketahui? Pada saat itu, Li Jingyi maju dan berkata, "Senior Ji muncul dan mengalahkan musuh yang kuat. Sejujurnya, pertempuran itu di luar pemahaman saya. Mohon maaf jika saya tidak dapat menggambarkannya." Sayang sekali. Di istana bawah tanah, Lu Zhou memeriksa denyut nadi Si Wuya dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia mengerutkan kening sebelum memotong pergelangan tangan Jiang Aijian. Saat itu, semua orang masuk. Huang Siji dan Li Jingyi menghela napas dan menundukkan kepala. Lu Zhou memeriksa denyut nadi Si Wuya lagi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" "Guru, apa yang terjadi pada kakak ketujuh?" tanya Yuaner kecil. Lu Zhou mengangkat tangannya. Saat dia mengangkatnya, terlihat jelas ada getaran. Bab 1393. Kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Penerjemah Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou berdiri. Ia melafalkan mantra untuk kekuatan penyembuhan dalam hati. 2 bunga teratai emas terbang keluar. Meskipun kecil, mereka mengandung energi vitalitas yang melimpah, yang membuat semua orang takjub. Mereka perlahan turun sebelum mendarat dan memasuki tubuh Si Wuya dan Jiang Aijian masing-masing, memberi nutrisi pada 8 meridian luar biasa mereka. Semua orang dapat dengan jelas melihat luka-luka di tubuh mereka menghilang. Namun, keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Lu Zhou tidak mau menerima hal itu. Dia mengangkat tangannya lagi. 2 bunga lotus emas lainnya memasuki tubuh keduanya, tetapi tetap tidak ada gerakan. Lu Zhou menggunakan kekuatan penyembuhan lebih dari selusin kali, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada pergerakan sama sekali. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan dan kecemasan. Mereka semua menyadari teknik penyembuhan Lu Zhou yang ampuh. Selama seseorang masih memiliki napas tersisa, dia akan mampu menarik orang itu keluar dari gerbang neraka. Namun, setelah menggunakan teknik penyembuhan berkali-kali, masih tidak ada pergerakan. Ekspresi wajah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, yang sudah lama memahami apa yang sedang terjadi, berubah drastis. Yu Zhenghai tampak sangat terpengaruh. Alisnya berkerut rapat, dan matanya menyala-nyala. Dia harus berusaha keras untuk menekan emosinya yang bergejolak. Ketika akhirnya mendengar tuannya mendesah, dia langsung menerkam. Dia datang ke sisi Si Wuya dan meraih pergelangan tangan Si Wuya. Dia tidak percaya. Tidak ada denyut nadi, 8 meridian luar biasa tidak lagi bersirkulasi, dan lautan Ki Didantian itu sunyi senyap. "Bangun!" Yu Zhenghai meraung. Si Wuya tetap tak bergerak. Yu Zhenghai meraung lagi, "Bangun!" Yu Zhenghai menarik Si Wuya berdiri, mengguncang-guncangnya. Sayangnya, tetap tidak ada gerakan. Kakak senior tertua, panggil Yu Sangrong untuk mencoba menenangkan Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berbalik dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Di antara 10 murid Paviliun Langit Jahat, Si Wuya adalah yang paling dekat dengan Yu Zhenghai. Ketika Yu Zhenghai masih memimpin Sekte Nether, Si Wuya paling banyak membantunya. Saat itu, selain saudara-saudaranya di Sekte, dia paling mempercayai Si Wuya. Orang yang mendukungnya adalah Si Wuya. Bagaimana dia bisa menerima sekarang bahwa sesuatu telah terjadi pada Si Wuya? Yu Sangrong melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Yu Zhenghai sambil berkata, "Kakak senior tertua, tenanglah." "Bagaimana aku bisa tenang?" Yu Zhenghai menepis tangan Yu Sangrong sebelum menyalurkan ki primalnya ke Si Wuya. Li Jingyi menghela napas dan menjelaskan, Tuan Ketujuh ingin datang ke Gunung Halcyon untuk mencari petunjuk tentang kekosongan agung, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu burung Halcyon dan Yang Liansheng di sini. Ling Guang datang untuk hidup dan binasa bersama burung Halcyon. Ini adalah jantung kehidupan burung Halcyon. Dia menunjuk jantung kehidupan itu sebelum melanjutkan, tidak ada di antara kita yang menyangka Yang Liansheng begitu gigih sehingga dia berhasil hidup bahkan setelah diserang oleh Dewa Api. Kakak senior tertua, dia, Tuan Qi bertarung melawannya sampai mati. Air mata kembali menggenang di mata Li Jingyi saat dia berbicara.
Yu Zhenghai berkata dengan marah, bagus sekali, Great Void, ya, aku akan membuat mereka membayar atas perbuatan ini, aku akan menemukan mereka. Kakak senior tertua, di mana kau akan menemukan kekosongan agung, kita bahkan tidak tahu di mana letaknya, terlebih lagi, ada begitu banyak ahli di sana seperti halnya awan, kata Ming Shiyin sambil mencengkeram Yu Zhenghai. Yu Zhenghai mendorong Ming Shiyin mundur, memaksanya menjauh. Mengapa kau meremehkan rakyatmu dan meninggikan orang lain, kau pengecut? Lengan Ming Shiyin terasa kebas setelah didorong oleh Yu Zhenghai. Dia berkata, baiklah, 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 aku memang pengecut. Tepat sekali, kau hanyalah seorang pengecut, seru Yu Zhenghai dengan marah. Ming Shiyin tentu saja juga terpengaruh oleh situasi saat ini. Semakin banyak yang dia dengar, semakin marah dia. Dia membalas, apa kau pikir kau satu-satunya yang peduli pada adik junior ketujuh? Aku pengecut, apa, jadi kau bilang aku tidak peduli? Lancang. Yu Zhenghai melesat dan memukul dengan telapak tangannya. Dor, dor, dor. Kedua orang itu mulai bertarung dengan sengit. Mereka sebenarnya seimbang. Gerakan Ming Shiyin lincah. Dia selalu mampu menghindari pukulan keras Yu Zhenghai. Di sisi lain, Yu Zhenghai berpengalaman dan terampil. Meskipun keduanya sangat marah, mereka tetap menahan diri. Namun demikian, semakin banyak segel energi memenuhi udara, menyebabkan bebatuan berjatuhan dari atas. Tuan, panggil Yuaner kecil dengan cemas, mencari tuannya untuk meminta bantuan. Lu Zhou melesat dan muncul di antara murid pertama dan keempatnya. Kemudian, dia mengangkat tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, mendorong Ming Shiyin dan Yu Zhenghai mundur. Dor, dor. Kedua orang itu diterbangkan tanpa ada ketegangan sama sekali. Kurang ajar. Lu Zhou meraung. Keduanya langsung terdiam kaku. Tuan, saya. Yu Zhenghai ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Pergi. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya. Yu Zhenghai dan Ming Shiyin berdiri, membungkuk kepada tuan mereka, dan meninggalkan istana bawah tanah. Lu Zhou mengamati yang lain dari kejauhan. Yang lainnya mengangguk dan meninggalkan istana bawah tanah itu juga. Akhirnya, Lu Zhou adalah satu-satunya yang tersisa di istana bawah tanah. Suasana benar-benar sunyi. Dia menoleh untuk melihat Jiang Eijian dan Si Wuya. Dia mengangkat tangannya dan melihatnya sebelum menurunkannya kembali sambil menghela napas. Ia tiba-tiba teringat bahwa Si Wuya telah bersujud 3 kali sebelum melakukan pertukaran darah. Ia menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, Si Wuya menyadari risiko melakukan pertukaran ini dan siap membayarnya dengan nyawanya. Bagaimana mungkin Si Wuya 90% yakin? Bagaimana mungkin Si Wuya benar-benar memperbaiki kesalahannya dengan begitu mudah? Itu semua hanya kebohongan. Murid jahat. Lu Zhou merasa frustrasi dengan tindakan muridnya. Saat pandangannya beralih ke Jiang Eijian, dia menghela napas lagi. Aku paling benci orang yang tidak menepati janji, aku berjanji pada Ibu Suri untuk membawamu kembali, kau tidak boleh mati. Dia menatap Jiang Eijian dan Si Wuya dalam diam lagi. Ketika melihat kotak pedang, dia mengambilnya ke tangannya menggunakan segel energi. Dia melihat 2 kata kecil terukir di sisi kotak itu. Liu Chen. Ia tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Jiang Eijian. Ia ingat sikap Jiang Eijian yang tercela dan ekspresi serakahnya ketika melihat si tak bernama. Memang benar, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lu Zhou melihat Dragon Song dan banyak pedang terkenal milik Gritian di atas pedang-pedang berharga yang sudah ada di sini. Tempat ini tampaknya disiapkan untuk Jiang Eijian, tempat yang selama ini ia impikan. Lu Zhou dengan lembut menekan kotak pedang itu. Berdengung. Kotak pedang itu bergetar dan berdengung. Desir, desir, desir. Semua pedang di istana bawah tanah terbang menuju kotak pedang. Mereka memasuki kotak itu satu persatu. Mereka yang mencintai pedang menganggap pedang sebagai nyawa mereka. Dengan tekanan ringan lainnya, kotak pedang berhenti bergerak. Di luar istana bawah tanah, Ming Shiyin membungkuk kepada Yu Zhenghai dan berkata, saya minta maaf, kakak senior tertua, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, saya harap Anda akan memaafkan saya. Yu Zhenghai menghela napas sebelum melangkah maju dan menepuk bahu Ming Shiyin. Kemudian, dia berkata, aku yang duluan bersikap kasar, jangan diambil hati. Ming Shiyin mengangguk dan berdiri di samping Yu Zhenghai. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Lu Zhou berjalan keluar dari istana bawah tanah. Semua orang mengerumuninya. Sebelum mereka sempat berkata apapun, dia berkata, bawa mereka kembali. Dipahami. Yuaner kecil tak kuasa bertanya, Guru, apa yang terjadi pada mereka? Lu Zhou melirik Yuaner kecil dan berkata, manusia dilahirkan, mereka menua, mereka jatuh sakit, dan mereka meninggal, tidak seorang pun dapat menghindari siklus tersebut. Yuaner kecil terkejut. Yu Zhenghai bertanya, Guru, jelas masih ada kekuatan di dalam tubuh mereka, apakah benar-benar tidak ada harapan sama sekali?
Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Itu adalah kekuatan ilahi. Bahkan Guru Agung pun tidak bisa menghidupkan mereka kembali. Pada saat itu, Qin Naihe berkata, aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya. Berbicara. Bab 1394. Santo Agung. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Qin Naihe berkata, aku mendengar bahwa para Saint yang kuat memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, mengapa ketua pavilion tidak meminta bantuan seorang Saint? Semua orang menatap Qin Naihe serempak. Tingkat kesulitannya tidak berbeda dengan mendaki ke surga, bukan? Lu Zhou bertanya, kau berbicara tentang kekosongan agung. Qin Naihe menjawab, kau bisa meminta bantuan dari para orang suci di kekosongan agung atau meminta bantuan dari orang suci Chen di alam teratai kembar. Lu Zhou memandang ke langit dan menunjuk ke arahnya sambil berkata, apakah menurutmu kau bisa menemukan kekosongan agung? Qin Naihe menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak bisa menemukannya. Tidak ada yang tahu di mana kekosongan agung berada. Dia berkata, bahkan orang-orang dari kekosongan agung pun tidak bisa memberitahu Anda di mana kekosongan agung berada. Leluhur saya pernah mengatakan bahwa orang-orang di sana bergantung pada lorong rune dan jimat giok untuk masuk dan keluar dari kekosongan agung. Benda-benda itu tidak bisa memberitahu Anda lokasi langsung. Yu Zhenghai bertanya, di manakah wilayah teratai kembar? Aku tidak begitu yakin, lagi pula, mereka telah mengisolasi diri, setelah Saint Chen menekan mereka, dia membuat batasan dengan Great Void, setuju untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Namun, ini bukan tanpa harapan, Ketua Pavilion, Anda dapat berbicara dengan Yang Mulia Guru Qin tentang masalah ini, kata Qin Naihe. Sejujurnya, dia tidak benar-benar senang mengkhianati mantan majikannya, tetapi situasi saat ini mengharuskannya untuk melakukannya. Lu Zhou mengangkat alisnya. Qin renyuh tahu. Qin Naihe tetap diam. Lu Zhou memahami pikiran Qin Naihe, jadi dia berkata, jangan khawatir, Qin renyuh tidak akan menyalahkanmu, dan aku tidak akan mempersulitmu, semuanya, kembalilah dulu, Qin Naihe, kau akan menemaniku ke aula pelatihan Gunung Selatan. Setengah hari kemudian, istana putih itu sunyi dan damai. Ekspresi pelayan wanita berpakaian biru itu tampak tidak menyenangkan ketika dia tiba. Dia membungkuk dan berkata, Tuan, mohon hukum saya. Lansia membuka matanya dan bertanya, ada apa? Burung Halcyon dan penjinak binatang buas, Yang Liansheng, telah meninggalkan kekosongan agung, dan sekarang, sesuatu telah terjadi, kata pelayan wanita berpakaian biru itu sambil menundukkan kepalanya. Tubuhnya sedikit bergetar. Apa yang terjadi? Tanya Lansia lagi. Mereka sudah mati, kata petugas wanita berbaju biru itu dengan gugup. Lansia berdiri. Ia melesat dan tiba setengah meter di depan pelayan wanita berpakaian biru sebelum berkata, burung Halcyon adalah binatang suci, siapa yang bisa membunuhnya? Chen Fu dari wilayah teratai hijau giok. Pelayan wanita berpakaian biru itu sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya saat menjawab, saya Lingguang dari istana bawah tanah di Gunung Halcyon. Lansia terkejut. Setelah lama terdiam, pelayan wanita berpakaian biru itu berkata dengan ragu-ragu, saudara laki-laki Yang Liansheng, Yang Jinhong, dan Yue Qi juga telah meninggal. Petik 2. Petik 2. Lansia mengerutkan kening. Yue Qi hampir menjadi seorang Saint, dan dia memiliki relik iblis dan suci, bagaimana mungkin dia? Lansia terdiam. Semua hal itu tak berarti apa-apa di hadapan Lingguang. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan bingung, Lingguang telah disegel begitu lama, siapa yang membebaskannya? Ini, aku tidak tahu, aula suci telah mengirim Tuan Ouyang untuk menyelidiki, kata pelayan wanita berpakaian biru itu. Pergilah dan selidiki, jika kau tidak bisa menemukan alasannya, tidak perlu kembali menemuiku, kata Lansia. Ya, pramugari berbaju biru itu pergi dengan gugup. Sehari kemudian, di aula suci itu, tempat tersebut bagaikan gunung yang megah. Sebuah timbangan raksasa berdiri di tengah aula. Timbangan itu tampak mampu mengukur segala sesuatu antara langit dan bumi serta membimbing kekuatan dunia. Timbangan itu bersinar terang seolah mampu menerangi 9 langit. Timbangan itu disebut timbangan keadilan. Saat ini, satu sisi timbangan diturunkan sementara sisi lainnya dinaikkan. Timbangan tersebut tidak seimbang sebagaimana mestinya. Pada saat itu, seorang lelaki tua menunggu di luar aula suci. Setelah beberapa saat, sebuah suara rendah dan tenang terdengar dari dalam. Ouyang, apakah Anda sudah menyelidiki masalah ini? Ouyang Ziyun membungkuk dan menjawab, saya telah menyelidikinya secara menyeluruh. Kesimpulan awalnya adalah Yang Jinhong dan Yang Liansheng secara diam-diam membawa burung Halcyon kembali ke Gunung Halcyon. Setelah membuka segel Lingguang, kedua belah pihak binasa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Suaranya masih tenang. Ini adalah kewajiban saya. Selama periode ketidakseimbangan, awasi semua orang di kuil suci, pastikan mereka tidak meninggalkan kekosongan agung tanpa izin. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum dengan penghancuran 3 bagan kelahiran.
Saya akan segera menyampaikan perintahnya, kata Ouyang Ziyun sebelum pergi. Ketika Ouyang Ziyun hendak meninggalkan kuil suci, seorang kultivator berpakaian hitam muncul entah dari mana sekitar 50 meter jauhnya. Ia berkata sambil tersenyum, Tuan Ouyang, saya sangat mengagumi ketekunan Anda. Ouyang Ziyun melirik kultivator berpakaian hitam itu sebelum bertanya, mengapa kau datang ke aula suci? Apa, kamu tidak boleh datang ke sini, tapi aku boleh, tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal? Ouyang Ziyun mencibir dan mengabaikan kultivator berpakaian hitam itu, lalu berbalik untuk pergi. Kultivator berpakaian hitam itu berkata dengan suara gelap dari belakang, masalah di Gunung Halcyon tidak sesederhana yang kau katakan, kan? Ouyang Ziyun berhenti dan berkata tanpa menoleh, jika kau curiga, kau bisa pergi dan menyelidikinya sendiri lalu melaporkan temuanmu kepada ketua aula. Bukan itu maksudku, Tuan Ouyang, Anda salah paham, silakan lanjutkan, kata kultivator berpakaian hitam itu. Setelah Ouyang Ziyun pergi, kultivator berpakaian hitam itu masih mempertahankan senyum di wajahnya. Di wilayah teratai hijau, di aula pelatihan selatan klan Qin, Qin Renyu menatap Lu Zhou dan Qin Naihe dengan terkejut. Saudara Lu, kau berencana mencari Chen Fu? Lu Zhou berkata, hanya Chen Fu yang tahu cara membangkitkan orang mati, selain itu, aku juga punya pertanyaan tentang kekosongan agung, jika kau tahu di mana Chen Fu berada, kau seharusnya tidak menghentikanku. Qin Renyu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa menghentikan kakak Lu, hanya saja Chen Fu tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Adapun wilayah teratai kembar, tempat itu benar-benar terisolasi dari dunia, orang-orang di sana memusuhi orang luar, jika kau pergi ke sana seperti ini, aku khawatir itu akan berbahaya. Jika aku takut, aku tidak akan menanyakan lokasinya kepadamu, kata Lu Zhou. Qin Renyu mengangguk. Baiklah, karena kau sudah memutuskan, kakak Lu, aku akan membantumu kali ini, jika kau menuju ke ujung barat wilayah teratai hijau, itu akan membawamu ke tanah yang hilang, di tempat itu, ada lorong rune yang mengarah ke wilayah teratai kembar. Lu Zhou mengangguk. Qin Renyu berkata lagi, para kultivator biasa tidak akan menginjakkan kaki di tanah hilang, lingkungan di sana mirip dengan tanah tak dikenal, harap berhati-hati begitu Anda berada di sana, namun, karena basis kultivasi Anda sangat dalam, saudara Lu, Anda seharusnya tidak akan mengalami banyak masalah, medan tanah hilang rumit dan curam, tidak layak huni bagi manusia maupun binatang buas, saya tidak tahu bagaimana bisa menjadi seperti itu. Apakah Chen Fu seorang mahasuci? Tanya Lu Zhou. Qin Renyu menggelengkan kepalanya. Konon katanya dia adalah seorang mahasuci sejati, tapi aku tidak yakin, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan aku hanya pernah mendengar kisah-kisah legendarisnya, adapun temperamennya, aku juga tidak yakin. Baiklah, aku akan mencarinya, kata Lu Zhou sebelum berdiri dan berjalan keluar. Qin Renyu tercengang oleh ketegasan Lu Zhou. Ekspresi Qin Naihe agak canggung saat dia membungkuk kepada Qin Renyu. Qin Renyu menatap Qin Naihe dengan ekspresi rumit sebelum menghela napas. Naihe. Qin Naihe berlutut. Yang mulia Guru Qin, saya. Aku mengerti, dan aku tidak menyalahkanmu, berlatihlah dengan baik bersama kakak Lu, pintu klan Qin akan selalu terbuka untukmu, kata Qin Renyu. Qin Naihe merasa tersentuh. Ia membungkuk kepada Qin Renyu dengan tenang sebelum meninggalkan aula pelatihan selatan. Selama 3 hari terakhir, Lu Zhou telah memulihkan kekuatan ilahinya. Dengan itu, dia menunggangi Wizard dan terbang menuju tanah yang hilang di ujung barat. Bab 1395. Pedang Rumput. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou masih belum begitu mengenal wilayah teratai hijau. Lagi pula, dia hanya pernah ke kota Xiangyang dan kereta gantung Skyhook. Karena itu, dia masih membutuhkan Qin Naihe untuk memandu jalannya. Selama perjalanan, Qin Naihe mengikuti Lu Zhou dari dekat. Lu Zhou melirik Qin Naihe sebelum bertanya, apakah Qin Renyu mengguruimu? Qin Naihe menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia Guru Qin masih tetap Yang mulia Guru Qin yang terhormat seperti dulu, beliau tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas, sayang sekali kita tidak bisa mengubah masa lalu. Lu Zhou berkata, apakah kamu ingin kembali ke klan Qin? Qin Naihe terkejut dengan pertanyaan itu. Ketika ia tersadar, ia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku setia kepada Paviliun Langit Jahat, aku tidak punya niat lain. Lu Zhou tidak melanjutkan bicaranya. Dia mempercepat laju Wizard dan terbang ke depan. Duo itu, satu di depan dan satu di belakang, terbang menembus lautan awan dan di atas gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, mereka terbang melewati kota-kota manusia. Meskipun wilayah teratai hijau juga terpengaruh oleh ketidakseimbangan tersebut, wilayah itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan wilayah teratai emas. Jika bukan karena Dewan Menara Hitam dan Dewan Teratai Putih yang membantu 9 provinsi Gritian untuk melawan binatang buas, manusia di wilayah teratai emas pasti sudah musnah. Lu Zhou teringat perkataan Yueki tentang serangan binatang laut yang dimanipulasi oleh para penjinak binatang dari Great Void, dan implikasi bahwa burung Halcyon adalah milik klan Xie.
Mengapa Lan Xie melakukan hal seperti itu? Lu Zhou tidak dapat memahaminya. Ye Tianxin sekarang adalah ketua Dewan Menara Putih. Jika Lan Xie benar-benar orang yang jahat, apakah itu berarti Ye Tianxin sekarang dalam bahaya? Dengan pemikiran itu, dia mengaktifkan kekuatan penglihatannya untuk mengamati Ye Tianxin. Ye Tianxin berada di aula pelatihan saat ini. Dia menatap seorang tetua dari Dewan Menara Putih dan bertanya, apakah Anda sudah mengkonfirmasi informasi yang Anda peroleh? Ya, Tuan pertama dan Tuan kedua dari Paviliun Langit Jahat membawa jenazah itu kembali ke wilayah teratai emas. Mayat. Ekspresi Ye Tianxin sedikit aneh ketika mendengar kata-kata itu. Tetua itu segera mengoreksi dirinya sendiri. Bukan itu maksudku, dari sudut pandang orang biasa, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, namun, kudengar kepala paviliun sedang mencari metode kebangkitan. Ye Tianxin tidak marah dengan pilihan kata-kata tetua itu. Sebaliknya, dia berdiri dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata sambil mendesah, aku akan pergi ke Paviliun Langit Jahat besok. Dipahami. Lu Zhou memutus kekuatan penglihatan setelah memastikan Ye Tianxin aman untuk sementara waktu. Namun, untuk lebih aman lagi, dia menggunakan jimat untuk mengirim pesan kepada Ye Tianxin, menyuruhnya untuk tetap tinggal di Paviliun Langit Jahat dan tidak kembali ke Dewan Menara Putih untuk sementara waktu. Setelah 3 hari terbang, Lu Zhou dan Qin Naihe akhirnya tiba di ujung barat. Daerah itu jarang penduduknya dan sangat terpencil. Qin Naihe menunjuk ke sebuah gunung di dekatnya dan berkata, gunung ini disebut Gunung yang Hilang. Dahulu, Guru Qin dan Guru Ye biasa berdiskusi tentang Dao di sini dan berlatih tanding, karena tempat ini jauh dari kota-kota manusia. Ini adalah tempat yang baik bagi para guru untuk berlatih tanding. Berlatih tanding. Lu Zhou tidak mengira mereka sedang berlatih tanding. Qin Naihe berkata dengan canggung, kurang lebih seperti itu, kurasa bisa dibilang mereka kebanyakan bersaing. Kemudian, ketika lingkungan di sini memburuk, mereka pindah ke Gunung Langit Jernih. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, aku sudah lama tidak mengunjungi wilayah teratai emas. Jika harus memilih, aku lebih menyukai kedamaian dan ketenangan wilayah teratai emas. Mengapa kau mengatakan itu? Tanya Lu Zhou. Dia tidak menyangka hal itu akan keluar dari mulut Qin Naihe. Lagi pula, Qin Naihe berasal dari wilayah teratai hijau. Qin Naihe berkata sambil tersenyum, aku bermimpi, dalam mimpi itu, aku memberitahu katak di dasar sumur bahwa dunia ini sangat luas. Aku mengatakan bahwa ia tidak akan bisa melihat apapun jika tetap berada di dasar sumur, jadi akan lebih baik baginya untuk meninggalkan sumur. Dengan begitu, ia bisa memperluas cakrawala dan melihat dunia. Kemudian, katak itu berkata bahwa aku berbohong. Ia berkata bahwa ia hidup nyaman dan bahagia di dasar sumur. Mengapa ia harus meninggalkan sumur dan menghadapi hal yang tidak diketahui? Lalu, ia menghela napas sebelum melanjutkan, hal yang tidak diketahui membawa kegelisahan dan ketakutan. Aku tidak bisa membantah katak itu. Lu Zhou berkata, kamu ada benarnya, tapi kamu melakukan kesalahan besar. Ada apa? Tanya Qin Naihe sambil menggaruk kepalanya. Kau tidak membunuh katak itu. Dengan itu, Lu Zhou menerkam punggung Witsat. Qin Naihe tercengang astoniset. Untuk sesaat, dia tidak mengerti maksud Lu Zhou. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul padanya. Dia menatap punggung Lu Zhou dan bergumam pada dirinya sendiri, ketua paviliun ada benarnya. Di hutan yang hilang, Lu Zhou, Qin Naihe, dan Witsat terbang pada ketinggian rendah. Medan yang terjal dan lingkungan yang keras membuat Lu Zhou mengerutkan kening. Seharusnya sudah terjadi pertempuran besar-besaran di masa lalu, yang mengakibatkan kehancuran wilayah ini, kata Qin Naihe. Lu Zhou menatap tanah. Lalu, kemana perginya tanah yang hancur itu? Mungkin, ia hanyut ke samudera tak berujung, jawab Qin Naihe. Percakapan ini tidak ada artinya. Tujuan Lu Zhou adalah menemukan bagian aksara rune tersebut. Keduanya terbang lebih dalam ke dalam hutan. Selama waktu itu, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas yang ganas. Namun, Qin Naihe dengan mudah mengatasi semuanya. Tidak ada tantangan sama sekali. Dalam hal ini, tanah yang hilang tidak seperti tanah yang tidak dikenal, tidak banyak binatang buas yang kuat di sini. Seharusnya ada di depan sana, kata Qin Naihe sambil menunjuk ke depan. Tak lama kemudian, keduanya mendarat di dekat aliran gunung yang hilang. Qin Naihe menggunakan pedang energinya dan menebas sepetak tanaman rambat, sehingga menampakkan lorong rune tersebut. Lu Zhou bertanya dengan bingung, karena mereka memutuskan untuk mengisolasi diri, lalu apa gunanya memiliki lorong berukir rune? Qin Naihe tersenyum sambil menjawab, lagi pula, orang suka berpegang teguh pada sesuatu, sama seperti beberapa pria yang mengaku setia, tetapi diam-diam memikirkan gadis tetangga. Lu Zhou mengangguk. Kau tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirimu sendiri. Qin Naihe. Butuh beberapa saat untuk membersihkan dedaunan dan kotoran yang berserakan dari lorong berukir rune tersebut. Setelah selesai, Lu Zhou berjalan di depan dan berkata, kau tidak perlu ikut denganku. Ini tidak terlalu pantas, kan? Tidak nyaman bagimu untuk ikut denganku,
kata Lu Zhou sambil melambaikan tangannya. Qin Naihe mengangguk pasrah dan berkata, baiklah, aku akan menunggu kembalinya ketua pavilion. Setelah Wizard memasuki lorong rune, Lu Zhou mengaktifkannya. Seberkas cahaya melesat ke langit, dan ketika cahaya itu menghilang, Lu Zhou dan Wizard tidak terlihat dimanapun. Sekitar 15 menit kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit dari tumpukan dedaunan. Wizard mengeluarkan teriakan sambil menggoyangkan tubuhnya untuk menyingkirkan daun-daun yang menempel di tubuhnya. Lu Zhou terbang ke langit di punggung Wizard dan bergumam pelan, jadi ini adalah wilayah teratai hijau kembar. Dia melayang di atas hutan dan mengamati sekitarnya sebelum berkata, sedikit lebih tinggi. Wizard terbang semakin tinggi ke langit. Ketika mereka berada di ketinggian lebih dari 1000 meter, Lu Zhou mengerutkan kening saat melihat hutan yang tampaknya tak terbatas. Bagaimana dia akan menemukan Chen Fu? Dia dikelilingi hutan dari segala arah, dan dia tidak punya siapapun untuk dimintai petunjuk arah. Wizard, kamu mau pergi kemana, kamu yang pilih, kata Lu Zhou. Wizard mengeluarkan suara embikan. Baiklah, karena kepalamu mengarah ke arah ini, mari kita ke sini, jika kau salah jalan, aku tidak akan memaafkanmu, kata Lu Zhou. Wizard terbang maju, menuruti perintah Lu Zhou. Setelah mengonsumsi 2 esensi binatang, kecepatannya meningkat pesat. Ketika terbang dengan sekuat tenaga, kecepatannya tidak kalah dengan manusia bebas. Yang terpenting, ia tidak perlu mengeluarkan energi vitalitas untuk terbang. Lu Zhou dan Wizard terus terbang selama 2 jam lagi sebelum Lu Zhou akhirnya melihat sebuah desa. Dia menurunkan ketinggiannya. Asalkan dia menemukan seseorang, dia bisa bertanya arah atau hal lainnya. Di pintu masuk desa, seorang lelaki tua bersandar pada sebuah pohon dengan mata terpejam. Lu Zhou melesat dan muncul di hadapan lelaki tua itu. Dia memanggil, Pak Tua. Pria tua itu membuka matanya, sedikit gugup dan takut. Dia tergagap, Kak Kultivator. Kamu tidak perlu takut, aku tidak punya niat jahat, apakah kamu tahu di mana Chen Fu berada? Ah! Wajah lelaki tua itu memucat. Bagaimana kau bisa memanggil Santo itu dengan namanya? Lu Zhou lupa bahwa Chen Fu adalah seorang Sein di wilayah teratai kembar. Tentu saja, Chen Fu adalah tokoh terkemuka di sini, seseorang yang dihormati semua orang. Karena itu, dia bertanya, di mana Sein itu sekarang? Saya tidak tahu. Sepertinya dia mengajukan pertanyaan itu dengan sia-sia. Lu Zhou bertanya lagi, apakah ada kultivator di sini? Lebih baik berbicara dengan para kultivator daripada orang biasa. Lagi pula, orang biasa hanya tahu sedikit tentang dunia kultivasi. Selain itu, umur mereka pendek sehingga berita yang mereka miliki pun sudah usang. Orang tua itu menunjuk ke sebuah gunung di utara desa dan berkata, seharusnya ada satu di sana. Terima kasih, kata Lu Zhou sebelum melesat pergi, lenyap tanpa jejak. Setelah itu, mata lelaki tua itu berputar ke belakang, dan dia pingsan. Di kaki gunung, 2 kultivator sedang berlatih menggunakan pedang mereka. Kakak senior, aku hampir mencapai alam kesengsaraan keilahian yang baru lahir, kau sebaiknya berhati-hati. Aku sudah menumbuhkan daun ketiga di alam kesengsaraan keilahian yang baru lahir, adikku, kau harus bekerja keras. Keduanya terus beradu kekuatan sementara pedang energi melayang di udara. Jika dilihat dari langit, wilayah teratai hijau kembar itu sangat luas. Seharusnya itu adalah wilayah terluas di antara semua wilayah. Dengan demikian, Lu Zhou tahu bahwa tidak akan mudah menemukan Chen Fu dalam waktu singkat. Tidak mengherankan jika Great Void tidak dapat menemukan benih Great Void. Jika murid-muridnya terungkap dan bersembunyi, bahkan jika ke-12 Sein dari Great Void bergerak, akan sulit untuk menemukan mereka. Desis. Lu Zhou muncul di dekat kedua kultivator itu. Dia berseru, para pemuda. Reaksi keduanya tidak berbeda dengan reaksi lelaki tua biasa itu. Mereka terkejut dengan kemunculan Lu Zhou yang tiba-tiba. Lu Zhou merasakan tingkat kultivasi mereka. Dengan perbedaan tingkat kultivasi yang begitu besar, kecuali mereka memiliki relik suci, akan sulit bagi mereka untuk bersembunyi darinya. Kau, siapakah kau? Tanya kultivator yang lebih tua itu. Di mana Sein Chen? Setelah mendengar itu, kultivator tersebut berkata, apakah kau bercanda? Bagaimana orang seperti kita bisa tahu di mana Sang Suci berada? Lalu, apakah kamu tahu tempat yang biasanya dia kunjungi? Tanya Lu Zhou. Kultivator itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku benar-benar tidak tahu, namun, kau bisa pergi ke Fengan di ibu kota timur atau Luoyang di ibu kota barat, ada banyak orang penting di sana, jadi kau mungkin bisa menemukan beberapa hal. Lu Zhou mengangguk. Baiklah. Boleh saya bertanya, apakah Anda seorang pengagum Sein Chen? Tanya kultivator itu. Aku dengar dari seorang senior bahwa banyak orang yang ingin bertemu Sein Chen, kau hanya membuang waktu mencarinya. Lu Zhou tentu saja tidak mengambil kata-kata itu ke hati. Dia menatap pedang di tangan kultivator yang lebih tua itu dan berkata, ada 3 jenis pedang, pedang rakyat biasa,
pedang tuan, dan pedang putra surga, keterampilan dasarmu relatif dangkal, kamu perlu bekerja lebih keras. Kemudian, Lu Zhou menunjuk ke kultivator lainnya dan berkata, sedangkan untukmu, kemampuan dasarmu cukup baik, dan kamu bisa mulai mempelajari keterampilan pedang tingkat lanjut, namun, kamu masih perlu memperbaiki temperamenmu, kelemahanmu terlihat jelas, dan kamu kurang fleksibel. Kedua kultivator itu terksenjing. Lu Zhou melanjutkan, kalian bisa mulai dengan melatih pengendalian pedang energi, jika kalian berlatih selama 6 jam setiap hari, kalian pasti akan melihat hasilnya dalam 6 tahun, saya harap kalian berdua akan mengingat kata-kata saya, jika kalian melakukannya, kalian pasti akan menjadi ahli di generasi ini, selamat tinggal. Dengan itu, Lu Zhou menghentakkan kakinya dan terbang ke langit, lalu menghilang dalam sekejap mata. Witzat menunggunya di ketinggian langit. Kedua kultivator itu menggaruk kepala mereka dengan bingung. Siapa dia? Dia benar-benar tahu cara bersikap penting. Namun, kata-katanya masuk akal. Kamu hanya berpikir begitu karena kata-katanya kepadamu terdengar baik, bagaimana mungkin aku tidak tahu seperti apa kemampuan dasarmu. Saat itu, seorang kultivator parubaya yang mengenakan jubah panjang bergegas datang dari jauh dan mendarat di samping kedua kultivator tersebut. Mengapa kalian berdua bertengkar lagi? Guru, tadi ada orang gila muncul, dia bahkan memberi kita beberapa petunjuk dan mengatakan bahwa kita akan menjadi ahli di generasi ini jika kita mengikuti sarannya. Kemudian, kultivator yang lebih tua itu mengulangi kata-kata Lu Zhou kepada gurunya. Setelah mendengarkan muridnya, mata pria parubaya itu sedikit melebar sambil mengumpat, dasar gila, di masa depan, jika kau bertemu orang seperti itu, jangan hiraukan mereka. Dipahami, dunia memang seperti itu. Hampir mustahil bagi orang-orang untuk percaya bahwa ada orang lain yang tahu apa yang baik untuk mereka. Lu Zhou, yang mengira penampilannya sudah bagus, terbang maju dengan gembira. Setelah beberapa saat, dia sepertinya teringat sesuatu. Witzat, sepertinya aku lupa menanyakan arah ke ibu kota timur dan barat. Witzat. Lu Zhou berbalik lagi. Kedua kultivator itu masih berlatih menggunakan pedang mereka. Lu Zhou melompat turun dan berseru lagi, para pemuda. Keduanya tersentak mundur karena terkejut. Mereka menunjuk Lu Zhou dan bertanya, kenapa kau di sini lagi? Di manakah ibu kota bagian timur? Tanya Lu Zhou. Di timur. Petani yang lebih tua itu menunjuk ke timur dengan marah. Lu Zhou mengangguk. Kemudian, dia berkata, izinkan saya menceritakan tentang jalur pedang saya. Tidak, sebaiknya kau jangan memberi kami petunjuk secara membabi buta, jika tuanku tahu, dia akan memukuli kita sampai mati, lebih baik kau pergi. Lu Zhou. Dia menghela napas pasrah dan menggelengkan kepalanya. Kultivator muda itu berkata, senior, mengapa Anda tidak menunjukkan jurus Anda kepada kami? Saat itu, petani parubaya itu bergegas datang lagi dari lereng gunung. Ambil ini. Desir, desir, desir. Teknik pedang kultivator parubaya itu cukup tajam. Namun, Lu Zhou tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berhasil menghindar tepat pada saat yang dibutuhkan. Kultivator parubaya itu menyerang lebih dari 100 kali berturut-turut, tetapi tak satu pun serangannya mengenai sasaran. Dia bingung dan frustrasi. Begitu dia melepaskan pedang energinya, Lu Zhou bergerak secepat kilat saat ia mengulurkan tangan dan memegang pedang pria parubaya itu dengan 2 jari. Dengan jentikan pergelangan tangannya, retakan, pedang itu patah. Kemudian, Lu Zhou mengulurkan tangannya, melancarkan segel telapak tangan yang mengenai dada kultivator parubaya itu. Kedua kultivator itu pucat pasi karena ketakutan. Lu Zhou hanya mendorong kultivator parubaya itu mundur dan tidak menyerang tanpa ampun. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Desir, desir, desir. Pada saat itu, setiap helai rumput terangkat ke atas, tampak seperti pedang. Namun, tidak satu pun pedang energi yang terlihat. Pedang-pedang rumput yang tampak menutupi langit berterbangan ke segala arah. Dor, 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 dor. Pohon-pohon di sekitarnya semuanya tertembus oleh pedang rumput. Banyak orang bermimpi saya memberi mereka petunjuk, tetapi kalian berdua tidak tahu bagaimana menghargai bantuan seperti itu. Beberapa orang memang sudah tidak bisa ditolong lagi. Suara Lu Zhou masih bergema di udara lama setelah dia menghilang dari pandangan. Ketiganya duduk di tanah dengan tercengang sambil memandang pepohonan yang penuh lubang dan teringat akan pedang rumput. Bab 1396. Dipukuli dari atas ke bawah. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou adalah seorang guru agung, bagaimanapun juga. Terlebih lagi, dia terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Dengan demikian, sulit bagi kultivator biasa untuk menemukannya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya sebelumnya, kekuatan keseluruhan wilayah Teratai Giok seharusnya lebih tinggi daripada wilayah Teratai Hijau. Meskipun begitu, hanya ada satu Sein. Dengan kata lain, selain Chen Fu,
Lu Zhou tidak takut pada siapapun. Meskipun kemungkinan ada guru agung lainnya di tempat ini, mereka sangat menghargai bagan kelahiran mereka dan tidak akan begitu saja menjadikan Lu Zhou sebagai musuh. Setelah terbang selama seharian, Lu Zhou akhirnya berhenti di atas sebuah gunung. Ibu kota timur atau ibu kota barat? Lu Zhou bergumam pelan. Di mana Chen Fu? Ibu kota timur dan ibu kota barat adalah dua kota terbesar di sini. Seorang santo mungkin tidak tinggal di kota yang ramai. Namun, ada juga kemungkinan bahwa santo tersebut bersembunyi di kota itu. Lu Zhou sudah lama melihat sebuah sekte di gunung itu. Berdasarkan arsitektur tempat tersebut, kemungkinan besar itu bukan sekte kecil. Dia memutuskan untuk menanyakan arah ke sana. Lu Zhou menyuruh Witzat menunggu di langit sebelum ia berteleportasi dan muncul di pintu masuk sekte. Ia menahan auranya dan mencari orang dengan tingkat kultivasi tertinggi. Saat berjalan, ia melihat banyak murid datang dan pergi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi rendah, dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari mereka. Saat ini, siapakah kamu? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Oh, tunggu, apakah kamu murid sekte luar yang baru? Lu Zhou berbalik dan melihat seorang pria yang tampak seusia dengannya dan mengangguk. Dia berpikir akan lebih baik jika dia menggunakan kartu penyamarannya lain kali. Lagi pula, dia tidak akan selalu beruntung setiap saat. Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, itu tidak benar, sekte matahari terbenam kami sudah lama tidak merekrut murid, siapakah kau? Lu Zhou. Orang itu baru saja memalingkan muka ketika dia menyadari bahwa segel telapak tangan yang besar telah menangkapnya. Lu Zhou membuat orang itu pingsan dan mendorongnya ke pojok. Kemudian, dia menggunakan kartu penyamarannya dan mengubah penampilannya menjadi orang yang baru saja dia pukul hingga pingsan. Dengan begitu, Lu Zhou bergerak tanpa hambatan. Namun, ketika tiba di sebuah aula, ia mendengar seseorang berkata, Zhou Tian, hentikan langkahmu. Lu Zhou berbalik dan melihat seorang kultivator yang lebih tua. Dia merasakan tingkat kultivasi pihak lain sekitar. Sebuah suara terdengar, siapakah kau, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Oh, murid sekte luar yang baru, kan? Lu Zhou menoleh dan melihat seorang murid yang seusia dengannya, jadi dia mengangguk. Lain kali, akan lebih praktis menggunakan kartu penyamaran. Tidak mungkin selalu beruntung dan membuat orang lain berpikir secara rasional. Dengan pemikiran itu, orang tersebut dengan cepat menggelengkan kepalanya, itu tidak benar, sekte matahari terbenam kita sudah lama tidak merekrut murid, ada yang salah denganmu. Lu Zhou. Dia mengulurkan kelima jarinya. Tepat ketika orang itu hendak pergi, dia menyadari bahwa tangan besar Lu Zhou seperti malaikat maut, mencengkeramnya. Dia mendorongnya ke depan, membuatnya pingsan dan mendorongnya ke sudut ruangan. Lu Zhou kemudian menggunakan kartu penyamarannya dan mengubah penampilannya sesuai dengan penampilan orang tersebut. Lalu, dia berbalik dan pergi. Jalan yang ditempuh Lu Zhou mulus. Tidak ada yang menghentikannya. Barulah ketika ia tiba di Sunset Hall, seseorang berkata, Zhou Tian, jangan masuk tanpa izin. Lu Zhou berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang kultivator yang lebih tua. Dia merasakan bahwa pihak lain pasti telah melewati ujian kelahiran pertamanya. Akhirnya dia bertemu seseorang dengan basis kultivasi yang layak. Karena dia tidak mengenali orang itu, dia tidak bereaksi. Orang itu menghampirinya dan berkata, apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan, pemimpin sekte sedang bermeditasi dalam pengasingan. Lu Zhou menimpali, pemimpin sekte itu sedang mengasingkan diri untuk berlatih spiritual. Zhou Tian, cukup sudah, pergi, kata orang itu, sedikit tidak senang. Aku punya cara untuk membantu pemimpin sekte itu, kata Lu Zhou, sedikit canggung. Dia sudah terlalu terbiasa dengan cara bicaranya sehingga butuh sedikit usaha lebih untuk mengubah gaya bicaranya. Ini terasa canggung. Tapi mari kita berpura-pura saja untuk saat ini. Petik 1. Ekspresi orang itu sedikit berubah saat dia menatap Lu Zhou dan berkata, Zhou Tian, ada apa denganmu hari ini, tidak apa-apa kalau kau tidak membantu. Bagaimana kau tahu aku tidak akan bisa membantu jika kau tidak mengizinkanku mencoba, tanya Lu Zhou. Benarkah begitu? Orang itu hendak mengangkat tangannya ketika Lu Zhou juga mengangkat tangannya. Bang! Dua segel telapak tangan bertabrakan. Orang itu terdorong oleh kekuatan yang sangat besar hanya dalam sekejap. Ekspresi ngeri muncul di wajahnya saat dia tergagap. Zhou Tian, kau, bagaimana ini mungkin? Lu Zhou melangkah maju. Seperti yang diharapkan, sebuah suara berwibawa terdengar dari dalam aula, biarkan dia masuk. Mengerti. Orang lain itu menatap Lu Zhou dengan ekspresi rumit. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung sambil pergi. Ketika Lu Zhou memasuki aula, dia melihat seorang lelaki tua berambut hitam lebat duduk bersila di tanah. Pria tua itu adalah Yanmu, pemimpin sekte matahari terbenam. Yanmu bertanya, kau menyamar sebagai Zhou Tian, apa yang kau inginkan? Lu Zhou sedikit terkejut. Kau cukup pintar.
Aku sangat mengenal tingkat kultivasi Zhou Tian, kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Aku yakin kau tidak datang ke Aula Tiga Harta Karun tanpa alasan. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Lu Zhou berkata, saya datang untuk menanyakan kabar seseorang. Siapakah itu? Chen Fu. Yanmu tertawa sebelum bertanya, apakah kamu bercanda? Sang Santo sangat sulit ditemukan, apa kau pikir bertemu dengannya semudah itu, kata Yanmu. Lu Zhou berkata, kamu hanya perlu memberitahuku di mana dia berada. Yanmu berpikir sejenak. Ia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengancam Chen Fu, jadi ia berkata, konon Shen Chen muncul di Loyang 3 hari yang lalu, kau bisa pergi ke sana dan melihatnya. Lu Zhou terdiam sejenak sebelum berkata, kenapa kau tidak menjadi pemanduku? Lu Zhou berpikir akan jauh lebih nyaman jika dia memiliki pemandu di sini. Dengan begitu, dia tidak perlu berlarian seperti lalat tanpa kepala. Yanmu sedikit terkejut dengan saran Lu Zhou. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan kaku, apakah kau datang untuk menghinaku? Kau ingin aku, pemimpin sekte matahari terbenam, menjadi pemandumu. Kamu tidak mau. Baiklah, jika kau datang dengan niat buruk, jangan salahkan aku jika aku membalasnya, kata Yanmu. Dia tidak percaya orang asing akan menerobos masuk ke sekte hanya untuk bertanya tentang Chen Fu. Lu Zhou menatap Yanmu dan berkata, kau terluka parah, organ dalammu rusak, dan lautan kidantianmu juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Yanmu sangat terkejut mendengar kata-kata itu sehingga ia secara naluriah berdiri. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku bergerak, bahkan 10 orang dari kalian pun tidak akan mampu menghentikanku. Lu Zhou menghancurkan kartu penyembunyian sebelum dia mengeluarkan bunga teratai hijau giok. Teratai hijau giok yang dipenuhi energi vitalitas mendarat di tubuh Yanmu. Hanya dalam sekejap mata, lautan kidantiannya yang rusak pulih dengan cepat. Yanmu sangat terkejut. Kakao. Yanmu telah berlatih dalam pengasingan selama 3 hari, namun lukanya sama sekali tidak sembuh. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika lukanya sembuh dengan cepat sekarang? Dengan kemampuan seperti itu, tidak perlu orang di depannya bermain-main. Sikapnya langsung berubah saat dia berkata dengan rendah hati, terima kasih, senior. Lu Zhou mengangguk. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu jika kau membantuku menemukan Shen Chen. Setelah merasakan lautan kidari dantiannya yang telah pulih, Yanmu tidak lagi mempedulikan prestisenya sebagai pemimpin sekte. Dia mengangguk dan berkata, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Lu Zhou melesat dan muncul di langit. Yanmu kembali terkejut, rasa dingin menjalar di punggungnya. Yang mulia guru. Yanmu buru-buru mengumpulkan pikirannya dan terbang ke langit. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang di bawah, aku akan pergi ke ibu kota barat. Setelah itu, Yanmu mengikuti Lu Zhou dan meninggalkan sekte matahari terbenam. Setelah meninggalkan sekte matahari terbenam, Yanmu bertanya dengan ekspresi canggung, senior, bisakah Anda kembali ke penampilan semula? Wajah Zhou Tian terlihat sangat aneh. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kamu akan terbiasa. Inilah efek dari kartu penyamaran. Lagi pula, lebih baik menjaga profil rendah daripada membuat keributan dengan identitasnya sebagai guru terhormat. Banyak masalah dapat dihindari dengan menjaga profil rendah. Yanmu mengangguk. Kemudian, ketika dia melihat Witsat terbang di atas, dia bertanya dengan terkejut, Witsat, tungganganmu, senior. Lu Zhou mengabaikan Yanmu. Dia menunggangi punggung Witsat dan terbang ke depan. Yanmu mengikuti Lu Zhou. Kali ini, dia bertemu dengan tokoh penting. Dia berinisiatif berkata, Ibu Kota Barat, seperti namanya, terletak di sebelah barat dinasti Han. Awalnya, itu adalah kota terbesar sebelum wilayah kekuasaan terpecah. Sekarang, ada juga Ibu Kota Timur, ada kemungkinan besar bahwa Shen Chen berada di Ibu Kota Barat. Lu Zhou berkata, Chen Fu, seorang santo, juga akan pergi ke tempat yang ramai seperti ini. Ke-10 murid utama Sang Santo semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal, salah satunya adalah Kaisar Dinasti Han. Setiap 10 tahun sekali, Sang Santo akan tinggal di Ibu Kota Barat untuk jangka waktu tertentu. 10 murid agung. Mengapa suaranya sedikit mirip denganku? Ekspresi kagum terpancar di wajah Yanmu saat ia berkata, di antara 10 muridnya, 4 di antaranya adalah guru agung, dari 6 guru agung di Dinasti Han, 4 di antaranya adalah murid Shen Chen, dia benar-benar layak dihormati. Lu Zhou memikirkan murid-muridnya sendiri. Jaraknya sepertinya agak besar. Jika ini adalah sebuah kompetisi, Lu Zhou merasa dirinya telah dikalahkan dari atas sampai bawah. Bab 1397. Chen Fu. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou bertanya, bagaimana Chen Fu menjaga agar murid-muridnya tetap patuh? Hati manusia sulit diprediksi, keserakahan manusia adalah hal yang paling sulit diatasi. Yanmu tampak sedikit tidak nyaman ketika Lu Zhou memanggil Chen Fu dengan namanya. Dia berkata, nama Shen Chen mengguncang dunia,
dan dia meyakinkan orang-orang dengan kebajikannya. Dia tidak pernah mendisiplinkan murid-muridnya secara paksa. Selain itu, prestisenya cukup tinggi, dan semua orang menghormatinya. Bahkan jika ke-10 muridnya memiliki pemikiran lain, mereka tidak akan berani menjadikan semua orang di dunia sebagai musuh. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, naif. Setengah hari kemudian, mereka mendarat di puncak gunung di sebelah timur ibu kota barat, Luoyang, dan beristirahat sejenak. Selama waktu ini, Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatan dari tulisan surgawi untuk memeriksa keadaan Si Wuya. Untungnya, selalu ada seseorang yang mengawasi Si Wuya sehingga semuanya baik-baik saja. Ye Tianxin juga sudah kembali ke pavilion langit jahat. Karena semuanya relatif stabil, Lu Zhou memutus kekuatan penglihatan dan beristirahat. Yanmu menatap Wizard dengan rasa ingin tahu sebelum bertanya, kudengar Wizard adalah binatang suci yang sangat sulit ditemukan dalam legenda, aku ingin tahu bagaimana senior mendapatkannya. Keberuntungan, jawab Lu Zhou. Yanmu mengangguk. Senior memang sangat rendah hati. Saya mendapatkannya murni karena keberuntungan, kata Lu Zhou. Saya mengagumi kerendahan hati Anda, senior, kata Yanmu sambil menangkupkan kedua tinjunya ke arah Lu Zhou. Lu Zhou, lihat, tidak ada yang percaya padaku bahkan ketika aku mengatakan yang sebenarnya. Petik 1. Yanmu menunjuk ke ibu kota barat dan berkata, kita akan segera tiba di Luoyang. Kita cukup beruntung karena tidak bertemu bandit selama perjalanan kita ke sini. Begitu kita mendekati Luoyang, para bandit tidak akan berani muncul. Namun, semakin dekat kita ke ibu kota, semakin banyak ahli yang akan ada. Bahkan jika ada banyak ahli di dunia ini, jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan para ahli di ibu kota barat. Lu Zhou mengangguk. Setelah beberapa saat, Yanmu bertanya dengan ragu-ragu, senior, boleh saya bertanya, apakah Anda ingin bertemu Saint Chen untuk memberikan hadiah atau Anda berharap untuk belajar darinya? Juga tidak. Melihat wajah Lu Zhou yang tanpa ekspresi, Yanmu berhenti bertanya. Lagi pula, itu urusan pribadi orang lain. Tidak pantas untuk terlalu banyak bertanya. Setelah beristirahat sejenak, keduanya melanjutkan perjalanan. Sekitar 15 menit kemudian, Lu Zhou memerintahkan Wizard untuk berjaga di luar kota. Lagi pula, Wizard terlalu mencolok, dan membawanya ke ibu kota hanya akan menarik perhatian dan masalah yang tidak perlu. Setelah itu, keduanya terbang menuju Luoyang. Tidak lama setelah itu, mereka melihat kereta terbang berwarna merah melayang ke arah mereka dari arah tenggara. Kereta itu tampak megah, dan kecepatannya tinggi, tetapi hanya dijaga oleh 4 murid. Setelah melihat kereta terbang itu, Yanmu mengerutkan kening dan berkata, Qiu Wenjian dari Sekte Pedang 7 Bintang. Lu Zhou melirik Yanmu dan bertanya, kau mengenalnya? Kemarahan terpancar di mata Yanmu saat dia berkata dengan nada mengejek, aku tidak malu mengatakan ini kepada senior, dialah yang melukaiku. 10 hari yang lalu, aku meninggalkan Gunung Matahari Terbenam untuk mengikuti diskusi Dao di Lembah Wangi dan ditipu oleh Qiu Wenjian. Lu Zhou mengangguk. Sangat mudah bagi musuh untuk bertemu di dunia ini. Aku sangat membencinya, senior, ayo kita berbelok, kata Yanmu. Lu Zhou. Jika saya harus mengambil jalan memutar karena orang ini, bukankah itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri saya? Yanmu tampak sedikit malu ketika melihat Lu Zhou tidak berniat untuk berbalik. Pada saat itu, kereta terbang itu sudah mendekat. Tak lama kemudian, sebuah suara yang penuh ejekan terdengar dari kereta terbang tersebut. Bukankah ini ketua Sekte Matahari Terbenam? Sungguh kebetulan. Yanmu mengerutkan kening dan berkata, Qiu Wenjian, apakah kau hantu? Mengapa kau menghantuiku? Apakah kau mengirim seseorang untuk mengikutiku? Tawa riuh terdengar dari kereta terbang itu. Aku tidak sebosan itu sampai harus mengirim seseorang untuk mengejar lawan yang sudah kalah. Kata-kata Qiu Wenjian merupakan serangan verbal langsung. Yanmu sangat marah. Kau. Saat membahas Dao di Lembah Harum, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa terjadi. Ketua Sekte, ketika saya melihat ekspresi Anda yang bingung dan kesal, saya merasa sangat khawatir. Yanmu memarahi, bukankah semua ini karena tipu dayamu? Bagaimana itu bisa dianggap sebagai kemenangan gemilang? Jika kau masih belum yakin, mari kita bertarung lagi. Kita belum memasuki ibu kota barat, dan padang gurun yang terpencil ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih tanding. Bagaimana menurutmu? Tanya Qiu Wenjian dengan nada mengejek. Ayo kita lakukan. Yanmu terbang sejauh lebih dari 10 meter. Qiu Wenjian berkata lagi, cederamu sembuh cukup cepat namun, aku harus menyarankanmu untuk tidak terlalu percaya diri. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Yanmu melepaskan pedang energinya. Qiu Wenjian mendecakkan lidah dan berkata, kemampuan pedangmu jauh lebih rendah daripada kemampuanku. Melihat Yanmu diliputi amarah, Lu Zhou berkata, anak muda, kau terlalu gegabah. Suara Lu Zhou terdengar berwibawa dan tenang. Qiu Wenjian terdiam sejenak saat menatap Lu Zhou. Kemudian, seorang murid di sebelahnya berkata, bukankah ini Zhou Tian, murid sekte dalam dari Sekte Matahari Terbenam?
Barulah saat itu Lu Zhou ingat bahwa dia masih berada di bawah pengaruh kartu penyamaran. Qiu Wenjian mengabaikan Lu Zhou. Sebaliknya, dia berkata kepada Yan Mu, pemimpin sekte Yan, kau berani menyebut dirimu pemimpin sekte ketika muridmu harus membela dirimu. Yan Mu berbalik dan menatap Lu Zhou dengan ekspresi malu di wajahnya. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berkata, waktuku sangat berharga, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan, mengapa kita masih di sini? Dengan itu, Lu Zhou terbang dengan cepat menuju Luoyang. Yan Mu dan Qiu Wenjian terdiam. Ketika Qiu Wenjian tersadar, dia tertawa sambil berkata, Ketua Sekte Yan, hidupmu semakin memburuk, bahkan seorang murid pun berani bersikap begitu keji terhadapmu. Lu Zhou tidak ingin menimbulkan masalah di wilayah teratai hijau giok. Jika dia bisa menghindari masalah, dia akan menghindarinya. Jika dia bisa menghemat waktu, dia akan menghematnya. Dia akan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Tiba-tiba dia berhenti dan berbalik sebelum berkata, kau masih sangat muda, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Lu Zhou mengangkat tangannya, mengarahkan pedang Yan Mu. Desir, desir, desir. Peluru itu menembus kereta terbang dengan tepat. Qiu Wenjian terkejut. Dia melompat ke udara dan menatap Lu Zhou dengan heran. Seorang murid ternyata memiliki kendali yang begitu besar atas pedang. Qiu Wenjian menghunus pedangnya, mencoba menangkis pedang Yan Mu. Lu Zhou terus mengendalikan pedang itu dengan dua jari. Pedang itu bergerak lincah di udara. Dor, 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 dor. Kecepatannya semakin meningkat, seperti angin dan bayangan. Qin Wenjian terkejut, dan dia semakin kelelahan, yang akhirnya memperlihatkan sebuah kelemahan. Desis. Pedang itu menebas Qiu Wenjian sebelum kembali ke sarungnya di sisi Yan Mu. Yan Mu terdiam kaget. Bayangan Lu Zhou berkelebat, dan dia berdiri setengah meter di depan Qiu Wenjian dengan tangan di belakang punggung, menatap Qiu Wenjian dengan tatapan yang dalam dan penuh semangat. Qiu Wenjian. Kelima murid yang berada di sekitar kereta terbang itu juga sangat terkejut. Kelopak mata Qiu Wenjian terus berkedut saat dia dengan enggan menghunus pedangnya. Bang! Lu Zhou menggenggam pedang itu dengan dua jari. Qiu Wenjian mencoba menggerakkan pedangnya, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa menggerakkannya. Tidak hanya itu, tubuhnya pun tidak bisa bergerak. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan dirinya. Ki primalnya pun terhambat. Lu Zhou melepaskan cengkeramannya pada pedang sebelum dia mengulurkan tangannya ke ujung pedang. Bang! Pedang itu patah menjadi beberapa bagian dalam sekejap dan mengenai dada Qiu Wenjian. Bang! Qiu Wenjian terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah, wajahnya pucat pasi. Pemimpin sekte. Para murid terkejut dan bergegas menghampiri Qiu Wenjian untuk membantunya. Darah dan Ki Qiu Wenjian bergejolak tak terkendali di tubuhnya. Lautan ki di dantiannya juga bergejolak. Dia mengerang kesakitan. Lu Zhou berkata dengan datar, fondasimu tidak stabil, dan kau tidak terampil menggunakan pedang, gerakanmu berulang-ulang, dan kau belum menguasai pengendalian energi vitalitasmu, anak muda, dengan kemampuan seperti itu, kau berani bersikap begitu sombong. Setelah mendengar kata-kata itu, Qiu Wenjian memuntahkan seteguk darah lagi. Lu Zhou berbalik dan menatap Yan Mu sebelum berkata, waktuku terbatas. Yan Mu mengangguk dan segera mengikuti Lu Zhou. Dia menoleh dan menatap tajam Qiu Wenjian sebelum mengejar Lu Zhou. Setelah keduanya menghilang ke arah Luoyang, Qiu Wenjian kembali mengerang kesakitan. Pemimpin sekte. Ketua sekte, ada apa? Qiu Wenjian meraih gagang pedang yang patah dan berkata, seorang murid ternyata begitu kuat. Murid di sebelahnya berkata dengan bingung, ini benar-benar aneh, kapan Zhou Tian menjadi sekuat ini sama sekali tidak masuk akal. Mungkinkah selama ini dia sengaja menyembunyikan kekuatannya? Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin dia menyembunyikan kekuatannya selama itu? Semua orang saling memandang dengan bingung. Pada akhirnya, Qiu Wenjian menatap ke arah Luoyang dan berkata, kirim seseorang untuk menyelidiki. Pemimpin sekte, apakah kita masih akan mengunjungi Saint Chen? Qiu Wenjian menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sakit sebelum berkata, tentu saja. Selama aku memiliki hubungan baik dengan Saint Chen, aku akan memiliki banyak kesempatan untuk memusnahkan sekte matahari terbenam. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi sekarang. Di Luoyang, ibu kota barat. Kota ini merupakan salah satu kota paling makmur di dinasti Han Raya. Lu Zhou dan Yan Mu berjalan di jalanan, jelas tidak tertarik dengan aktivitas di sekitar mereka. Yan Mu terus memikirkan teknik pedang Lu Zhou sepanjang perjalanan ke sini. Pada saat ini, dia terkekeh dan berkata, senior, teknik pedang Anda. Kamu ingin mempelajarinya? Tidak, tidak, saya hanya bertanya. Kau tidak punya bakat menggunakan pedang, tinju lebih cocok untukmu, kata Lu Zhou. Yan Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi guruku pernah mengatakan bahwa aku lebih cocok menggunakan pedang. Mungkin, itu benar ketika kau masih muda, namun,
tanganmu sekarang sudah bebas dari kapalan, dan gerakanmu lambat, bakat besarmu sudah lama habis, kata Lu Zhou. Yanmu terkejut mendengar kata-kata itu. Setelah tersadar, dia menghela napas. Ketika mereka sampai di ujung jalan, Yanmu berkata, Shen Chen memiliki status tinggi sehingga beliau tidak akan tinggal di tempat yang mewah. Mohon tunggu sebentar, senior, saya akan pergi dan bertanya-tanya. Lu Zhou mengangguk. Yanmu terbang pergi. Sekitar 15 menit berlalu sebelum Yanmu kembali. Senior, Anda sungguh beruntung, Shen Chen berada di paviliun Gunung Embun musim gugur yang terletak di sebelah barat Luoyang, kata Yanmu. Baiklah, Lu Zhou segera terbang ke langit. Yanmu buru-buru terbang mengejar Lu Zhou. Ketika berhasil menyusul, dia berkata dengan suara rendah, Senior, ini Luoyang. Kita tidak bisa terbang ke sini. Lu Zhou mengabaikan peringatan Yanmu dan berkata, ikuti dari dekat. Seperti yang diperkirakan, tim patroli muncul dengan cepat. Siapa Luoyang yang begitu berani bertindak begitu lancang? Puluhan kultivator yang sedang berpatroli mengejar Lu Zhou dan Yanmu. Sementara itu, para kultivator di jalanan menggelengkan kepala melihat kultivator ceroboh lainnya. Ketika Yanmu berbalik dan melihat puluhan kultivator mengejar mereka, dia ketakutan. Dia hendak berbicara lagi ketika Lu Zhou meraih pergelangan tangan Yanmu. Berdengung. Yanmu merasa seolah ruang di sekitarnya terdistorsi. Bangunan dan pemandangan di sekitarnya menjadi buram dan terpelintir. Kecepatan ini jauh melampaui pemahamannya dan mengubah pandangan dunianya. Telinganya berdengung, dan matanya berair hingga ia tidak dapat mendengar atau melihat apapun. Desis. Ketika semuanya kembali normal, Yanmu merasa dunianya berputar. Dia membungkuk dan muntah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya sadar kembali. Sementara itu, para kultivator yang sedang berpatroli memandang langit yang kosong dengan kebingungan. Kedua sosok itu telah lenyap tanpa jejak. Karena perbedaan tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak bisa menangkap pergerakan Lu Zhou. Lu Zhou berdiri di samping Yanmu dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menunjuk ke depan dan bertanya, apakah itu paviliun Gunung Embun musim gugur? Yanmu mengangkat kepalanya dan memandang pegunungan hijau dan sungai yang mengalir. Pemandangannya indah seperti surga di bumi. Dia bertanya dengan bingung, kita sudah sampai. Lu Zhou mengerutkan kening. Melihat itu, Yanmu buru-buru berkata, iya, itu paviliun Gunung Embun musim gugur. Aku, tingkat kultivasi senior benar-benar tak terduga. Lu Zhou mengabaikan sanjungan murahan itu dan berkata, silakan duluan. Ya. Yanmu benar-benar yakin dengan kekuatan Lu Zhou saat ia memimpin jalan menuju paviliun Gunung Embun musim gugur. Dalam sekejap, mereka mendarat di kaki Gunung Embun musim gugur. Di luar dugaan, suasana di kaki gunung sangat ramai. Antrean panjang para kultivator yang membawa berbagai macam hadiah berharga tampak berjejer rapi. Yanmu berkata, Sang Santo benar-benar ada di sini, namun, aku khawatir jika kita mengantre sekarang, kita tidak akan bisa bertemu Sang Santo. Antre. Lu Zhou mengerutkan kening. Yanmu menjelaskan, senior, jangan meremehkan orang-orang ini, mereka yang berani bertemu dengan Sang Suci pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, orang seperti saya bahkan tidak akan berani menunjukkan wajah saya, lagi pula, itu sama saja dengan mencari masalah, bagaimanapun, ada banyak orang yang mengantre untuk menemui Sang Suci setiap tahun, Anda akan terbiasa. Saya tidak terbiasa mengantre, kata Lu Zhou. Sebelum Yanmu sadar kembali, Lu Zhou terbang di atas kepala semua orang menuju Gunung Embun musim gugur. Hal ini tentu saja memicu kemarahan massa. Siapa yang begitu berani membuat masalah begitu dekat dengan Sang Suci? Kurang ajar. Sungguh arogan, bukankah dia memandang rendah kita semua? Lu Zhou mengabaikan kerumunan yang bergejolak. Dia membawa Yanmu yang sangat gugup dan terus terbang menuju penghalang. Tidak ada yang berani membuat keributan di kaki Gunung Embun musim gugur sehingga mereka hanya bisa menggertakkan gigi karena marah. Aku paling benci orang yang menyerobot antrean. Tepat pada saat ini, dua murid berpakaian hijau terbang dari Gunung Embun musim gugur. Siapapun yang menerobos masuk ke Gunung Embun musim gugur akan dihukum berat, mohon kendalikan diri Anda. Orang-orang di lapangan menunjuk ke arah Lu Zhou dan Yanmu. Yanmu sangat mudah merasa malu. Saat ini, bahkan telinganya pun memerah. Sebaliknya, Lu Zhou tetap tenang sambil berkata, saya di sini untuk menemui Shen Chen, silakan tunjukkan jalannya. Yanmu. Senior, tingkat kultivasi Anda memang mengesankan, tetapi Anda tetap tidak bisa mencari kematian seperti ini. Bisakah Anda bersikap rendah hati, pikir Yanmu dalam hati dengan gugup. Salah satu kultivator berpakaian hijau berkata, Santo Chen sedang tidak ada hari ini, silakan pergi. Begitu suaranya berhenti, sebelum Lu Zhou sempat berbicara, barisan kultivator di belakangnya mulai berbicara satu persatu. Saudaraku, aku membawa ginseng darah berkualitas tinggi untuk memberi penghormatan kepada Sang Suci. Saya utusan dari utara, saya datang untuk meminta audiensi dengan Sang Suci.
Aku adalah murid pertama Sekte Danau Surga, aku datang untuk menghadap Sang Suci juga. Sosok berjubah hijau itu tetap tak bergeming saat ia berkata tanpa ekspresi, Sang Santo benar-benar belum bebas. Semuanya, silakan pergi. Lu Zhou mengerutkan kening. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang langsung gempar saat melihat ini. Dia akan memaksa masuk. Semua orang menatap Lu Zhou dan Yan Mu dengan mulut ternganga. Ekspresi wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jantung Yan Mu berdebar kencang. Meskipun dia adalah pemimpin sekte matahari terbenam, dia tidak berbeda dengan semut di hadapan seorang Sein. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Aku mengambil risiko terlalu besar kali ini. Aku benar-benar tidak mampu lagi memainkan permainan sialan ini. Yan Mu serius mempertimbangkan untuk berbalik dan melarikan diri. Lu Zhou berhenti di depan penghalang dan mempelajari prasasti serta formasi penghalang tersebut. Semua kultivator memandang seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang sangat menarik. Meskipun begitu, tak seorang pun dari mereka menyangka Lu Zhou akan mampu menembus penghalang tersebut. Pada saat itu, Lu Zhou mengangkat tangannya yang telah diresapi kekuatan ilahi dan menempelkannya ke penghalang tersebut. Berdengung. Penghalang itu langsung terbuka. Setiap orang. Lu Zhou dengan mudah masuk sementara kedua kultivator berpakaian hijau itu menatap Lu Zhou dengan terkejut. Lu Zhou menoleh dan melihat Yan Mu menggaruk telinga dan wajahnya seperti monyet. Dia memanggil, Yan Mu. Yan Mu mengangkat kepalanya. Ah, masih belum datang. Oh, Yan Mu terkejut sekaligus sedih. Ia terkejut karena Lu Zhou berhasil menembus penghalang, dan ia sedih karena Lu Zhou akan mati tanpa alasan yang jelas. Para kultivator lainnya menyaksikan dengan mulut ternganga ketika Lu Zhou berkata kepada kedua kultivator berpakaian hijau itu, pimpin jalan. Salah satu kultivator berpakaian hijau berkata, ini, beraninya kau menerobos masuk ke Gunung Embun musim gugur, kurang ajar, menurut peraturan Gunung Embun musim gugur, kau harus dihukum. Kau cukup arogan, kata Lu Zhou dengan nada meremehkan. Dia mengabaikan kedua pemuda itu. Aturan digunakan untuk menahan orang-orang biasa-biasa saja, bukan dirinya. Dia berjalan menaiki tangga dengan tangan di belakang punggungnya. Yan Mu ingin menangis, tetapi ia tidak memiliki air mata. Ia hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti Lu Zhou. Hanya dalam sekejap mata, Lu Zhou seolah telah menempuh 1000 langkah dan tiba di titik tengah gunung. Yan Mu mengerahkan banyak usaha untuk mengejar ketinggalan. Duo itu hampir mencapai puncak ketika tiba-tiba sesosok muncul di langit. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan topi brokat, dan sebuah pedang tergantung di pinggangnya. Dia bertanya dengan tegas, siapakah kau? Lu Zhou merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain sangat tinggi. Orang ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang yang pernah ditemuinya sejak ia datang ke wilayah teratai kembar. Karena itu, ia bertanya, siapakah kau? Sang kultivator bertanya, kau tidak mengenalku. Yan Mu tampak seperti akan menghadapi kematian saat dia berbisik ke telinga Lu Zhou, ini murid pertama Sang Suci, Hua. Hua Yin. Lu Zhou mengangguk dan berkata, jadi, kau adalah murid pertama Shen Chen. Kau mampu memasuki penghalang itu, jadi basis kultivasimu pasti tidak lemah, namun, kau tetap melanggar aturan, kata Hua Yin. Lu Zhou berkata dengan datar, aturan dibuat untuk dilanggar. Hua Yin menganggap kata-kata itu masuk akal. Kemudian, dia menangkupkan kedua tinjunya dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Nama belakang saya adalah Lu. Mengapa kau mencari tuanku? Tanya Hua Yin. Masalah ini di luar wewenangmu, jawab Lu Zhou. Yan Mu sama sekali tidak berani menyela. Ketika para petinggi berbicara, lebih baik tetap diam. Hua Yin mengerutkan kening sedikit. Lu, aku belum pernah mendengar ada orang seperti itu di dunia kultivasi. Hua Yin menduga bahwa pihak lain pastilah seorang ahli tersembunyi yang datang menemui gurunya untuk meminta nasihat. Lu Zhou tidak menyebutkan bahwa dia berasal dari wilayah teratai emas. Berdasarkan apa yang telah dia pelajari dari Qin Renyu, wilayah teratai kembar bersikap bermusuhan terhadap orang luar. Jika dia mengatakan bahwa dia berasal dari wilayah teratai emas, akan lebih sulit baginya untuk bertemu Chen Fu. Terlebih lagi, Chen Fu memiliki 4 murid yang merupakan guru agung. Lebih baik berhati-hati. Karena itu, dia berkata, dunia ini begitu luas. Tidak mengherankan jika kau tidak mengenalku. Saat Lu Zhou berbicara, dia melangkah maju dengan cepat. Hua Yin mengangkat tangannya untuk menghalangi Lu Zhou sambil berkata, tuanku telah mengatakan bahwa beliau tidak akan menerima tamu hari ini. Pada saat itu, seorang murid berpakaian hijau terbang dari bawah. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, Tuan pertama, Qiu Wenjian, pemimpin Sekte Pedang 7 Bintang, datang untuk menghadap Sang Suci. Hua Yin mengangguk. Bawa dia masuk. Setelah mendengar percakapan itu, Lu Zhou mengerutkan kening, jelas merasa tidak senang. Namun, sebelum Lu Zhou sempat berbicara, Hua Yin berkata,
Pemimpin Sekte Pedang Tujuh Bintang memiliki perjanjian dengan guruku. Dia datang 3 hari yang lalu dan membuat janji untuk menemui guruku hari ini. Kuharap kau bisa memaafkanku. Dengan kata lain, jika seseorang tidak mengikuti prosedur yang benar, maka ia bahkan tidak seharusnya berpikir untuk bertemu dengan Sang Santo. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa kutemui. Lu Zhou terbang ke udara. Hua Yin tercengang. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan segel telapak tangan yang mengejutkan. Tepat ketika segel telapak tangan hendak mengenai Lu Zhou menghilang dan muncul kembali di belakang Hua Yin. Beraninya kau, teriak Hua Yin sambil menyerang Lu Zhou. Lu Zhou menjentikkan lengan bajunya. Ruang dan waktu membeku. Ketika dia berkilat lagi, dia muncul 100 meter jauhnya. Guru Agung yang terhormat. Hua Yin terkejut. 3 kata itu membuat Yanmu gemetar. Tak disangka, selama ini ia mengikuti seorang guru agung. Hua Yin hendak bergerak lagi ketika sebuah suara berwibawa terdengar di udara. Biarkan dia naik. Hua Yin langsung menoleh dengan hormat. Mengerti. Seorang lelaki tua berambut putih sedang bermain catur. Namun, tidak ada seorang pun di seberang papan catur. Pada saat yang sama, ia menikmati pemandangan air terjun yang indah. Setelah beberapa saat, Lu Zhou muncul di dekat paviliun bersama Yanmu dan Hua Yin. Ketika Lu Zhou melihat Chen Fu, ia langsung teringat penampilannya saat baru saja berpindah ke dunianya. Namun, Chen Fu tampak jauh lebih tenang dengan usianya. Chen Fu juga lebih kurus. Rambutnya rapi, dan jubah putihnya bersih tanpa noda. Sulit membayangkan bahwa Chen Fu adalah orang terkuat di wilayah teratai kembar, Sein Chen Agung. Lu Zhou melesat di depan Chen Fu dan duduk. Melihat hal itu, Hua Yin, murid Chen Fu, melangkah maju dengan marah. Ekspresi Chen Fu tetap tenang. Dia tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Hua Yin untuk mundur. Hua Yin tidak berani bertindak gegabah dan mundur dengan patuh. Yanmu terus menelan ludah sambil berdiri di samping Hua Yin. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat ia sesekali melirik Chen Fu. Jadi ini Sein Chen. Orang yang semua orang ingin temui. Orang yang dipuja para kultivator pria dan diimpikan oleh banyak kultivator wanita, Yanmu sangat gembira hingga rasanya ingin menangis. Bagaimanapun, dia juga seorang penggemar Chen Fu. Dia begitu diliputi emosi hingga kakinya terasa lemas. Pada saat itu, Chen Fu mengangkat kepalanya dan menatap Lu Zhou. Tanpa diduga, Lu Zhou berbalik dan memanggil, Yanmu. Kenapa kau berdiri di situ? Tanya Lu Zhou sebelum menunjuk ke bangku batu di sebelahnya. Tangan Yanmu gemetar. Aku tidak berani duduk sejajar dengan Sang Suci. Chen Fu terkekeh. Duduklah. Pikiran Yanmu menjadi kosong. Bab 1398. Tak ada yang mampu menandingiku. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Di sini terdapat pegunungan yang menjulang tinggi, hutan yang rimbun, dan bambu. Angin sepoi-sepoi pun bertiup lembut. Sungguh tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Chen Fu menatap Yanmu, lalu menunjuk ke bangku batu dan berkata dengan lembut, tamu adalah tamu, silakan duduk. Gerakan Chen Fu begitu halus seolah menyatu dengan alam, sama sekali tidak ada kesan sumbang. Yanmu hampir pingsan. Dengan penuh semangat dan gembira, ia dengan hati-hati menaiki tangga, berjalan masuk ke paviliun, dan duduk di bangku batu. Chen Fu menghela napas pelan sebelum berkata, setelah bertahun-tahun, kau adalah orang pertama yang melanggar aturan secara terang-terangan seperti ini. Lu Zhou berkata sambil mengangkat alisnya, bukankah dulu kau juga sering melanggar aturan? Chen Fu tersenyum dan berkata, tentu saja, aku melakukannya. Kalau begitu, tidak aneh jika saya juga melakukan hal yang sama, kata Lu Zhou. Chen Fu mengambil bidak catur sambil mengamati Lu Zhou dari atas ke bawah. Kemudian, dia bertanya, apakah kau berasal dari Great Void? Kalau begitu, kau benar-benar berani, kata Chen Fu. Menurutnya, hanya mereka yang berasal dari Great Void yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Tidak seorang pun selain mereka yang berasal dari Great Void yang berani melakukannya. Apakah kamu tidak penasaran? Tanya Lu Zhou. Itu tidak penting, jawab Chen Fu. Yanmu semakin mengagumi Chen Fu saat melihat kemurahan hati dan kebijaksanaan Chen Fu. Meskipun seseorang telah menerobos masuk ke wilayah Chen Fu dan berbicara kepadanya dengan sikap yang tidak sopan, Chen Fu sama sekali tidak marah. Tidak hanya itu, Chen Fu tetap bersikap lembut dan baik hati. Chen Fu berbicara seperti seorang lelaki tua yang baik hati. Sebaliknya, setiap kata yang keluar dari mulut Lu Zhou dipenuhi dengan duri dan ejekan. Lu Zhou mengangguk dan berkata, tidak mudah menemukanmu. Gedebuk. Chen Fu meletakkan bidak catur di tangannya di atas papan catur. Suaranya terdengar nyaring dan jelas. Air terjun langsung berhenti mengalir dan keheningan menyelimuti paviliun. Yanmu sangat ketakutan oleh langkah mengejutkan ini. Chen Fu tersenyum ramah sambil menunjuk papan catur dan berkata,
menurutmu pihak mana yang akan menang, hitam atau putih? Lu Zhou melihat sekilas sebelum bertanya, apa maksudmu? Langit dan bumi bagaikan papan catur, dan semua makhluk hidup bagaikan bidak catur. Lalu, siapa yang memegang bidak catur itu? Tanya Chen Fu. Lu Zhou sedikit terkejut. Dia berkata, kau seorang Sein, jika kau sendiri tidak tahu, bagaimana orang lain bisa tahu? Ketika Chen Fu mengambil bidak catur hitam, air terjun mulai mengalir lagi. Dengan bunyi gedebuk lagi, dia meletakkan bidak catur itu. Kemudian, dia bertanya, apakah kau pernah ke kekosongan agung? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Chen Fu berdiri dan tidak melanjutkan bermain catur. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan ke sisi pavilion. Ia memandang air terjun setinggi 10.000 meter dan berkata dengan penuh makna, dunia sedang dalam kekacauan, semua makhluk hidup menderita. Lu Zhou juga berdiri dan berjalan ke samping Chen Fu. Dia memandang air terjun sambil berkata, jika semua makhluk hidup adalah bidak catur. Ia datang ke sisi pavilion. Ia memandang air terjun setinggi 10.000 meter dan berkata dengan penuh makna, dunia sedang memanas, waktu dan semua makhluk hidup sedang menderita. Lu Zhou juga berdiri dan menghampiri Chen Fu. Ia juga memandang air terjun itu dan berkata, jika semua makhluk hidup adalah bidak catur, maka kau bisa menolak untuk menjadi bidak catur. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bukankah kau sudah melakukannya? Tanya Lu Zhou. Mendengar itu, Chen Fu melirik Lu Zhou dari sudut matanya dan tertawa. Kau hanyalah seorang guru agung, pemahamanmu belum cukup dalam. Belum tentu, kata Lu Zhou. Pengembangan diri dan visi adalah dua hal yang berbeda, kata Lu Zhou. Chen Fu tersenyum dan bertanya dengan nada bercanda, lalu, apakah kamu tahu betapa luasnya langit dan bumi? Langit memiliki 9 tempat, bumi memiliki 9 wilayah. Langit memiliki 3 Chen, dan bumi memiliki 3 bentuk, permukaan alam semesta tak terbatas, dan ujung alam semesta pun tak terbatas. Ling Xian, Yanmu dan Huayin menatap Lu Zhou yang berbicara dengan penuh percaya diri. Chen Fu bertanya lagi, tak terhingga. Lu Zhou tetap diam. Berdasarkan pengetahuannya, dengan kemampuan manusia, mereka tidak dapat menjelajahi ujung alam semesta. Hal ini sama bahkan di dunia kultivasi. Chen Fu mengangguk. Itu wawasan yang unik, kalau begitu. Kekosongan agung juga merupakan salah satu bidak catur. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memegang bidak catur. Chen Fu sedikit terkejut. Dia berbalik dan menatap Lu Zhou. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya, katakan padaku, mengapa kau datang mencariku? Lu Zhou menjawab, aku dengar bahwa Mahasuci Chen telah menguasai seni kebangkitan. Mendengar itu, ekspresi Chen Fu sedikit berubah aneh. Kemudian, dia mengabaikan Lu Zhou dan menoleh ke Huayin sebelum berkata, Huayin, suruh tamu ini pergi. Huayin memasuki pavilion dan memberi isyarat dengan tangannya, silakan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berusaha keras mencarimu, bagaimana bisa kau bersikap angkuh seperti itu? Yanmu, Huayin. Suasana langsung menjadi tegang. Tidak seorang pun di dunia ini yang berani berbicara kepada Sang Suci dengan cara seperti itu. Bahkan keenam guru agung Han pun harus mengesampingkan harga diri mereka ketika melihat Chen Fu. Meskipun orang di hadapan mereka adalah seorang guru agung, mengucapkan kata-kata seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Chen Fu tidak merasa senang maupun marah. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Lu Zhou melanjutkan, semua orang menghormatimu karena statusmu sebagai orang suci agung, jika suatu hari nanti kau bukan lagi orang suci agung, menurutmu bagaimana mereka akan memperlakukanmu? Tentu saja, jika itu terjadi, orang-orang akan bergegas menginjak-injak Chen Fu di bawah kaki mereka. Ada banyak kultivator di kaki Gunung Embun musim gugur yang menunggu untuk bertemu Chen Fu. Beberapa dari mereka ditolak masuk dan akan datang lagi dan lagi, membawa hadiah. Secara lahiriah, mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman, tetapi di dalam hati, mereka memiliki banyak keluhan. Beginilah sifat manusia sejak zaman kuno. Chen Fu menjawab, aku masih memiliki 10 murid hebatku. Lu Zhou terkekeh. Mengenai murid-muridnya, tidak ada yang lebih berhak berbicara selain dirinya. Ia berkata, aku juga memiliki 10 murid hebat, mereka semua luar biasa dan terkenal, namun, pada akhirnya aku juga dikhianati. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Huayin sedikit berubah. Ia buru-buru berlutut dan berkata, aku setia kepada guru, matahari dan bulan pun bisa menjadi saksi. Lu Zhou berbalik dan melirik Huayin sebelum berkata, kau baru saja mengungkapkan apa yang ingin kau sembunyikan. Huayin. Chen Fu tertawa. Tawanya terdengar cerah dan lembut. Dia bertanya, pernahkah kamu merenungkan dirimu sendiri? Apakah penting aku punya atau tidak punya, bisakah kau menjamin tanpa ragu bahwa dia tidak akan mengkhianatimu di masa depan? Tanya Lu Zhou sambil menatap Chen Fu dengan tatapan membara. Percakapan ini membuat Huayin merasa gugup.
Jantung Yanmu sudah berdebar kencang sejak lama. Ia merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan hampir mengompol. Chen Fu mengerutkan kening. Apakah kau tidak takut padaku? Lu Zhou memandang air terjun itu dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan percaya diri, sepertinya tidak ada seorang pun yang setara denganku di 9 alam. Yanmu dan Huayin. Sikapnya yang suka membual itu keterlaluan. Bahkan Chen Fu tertawa ketika mendengar kata-kata Lu Zhou. Dia berkata, selama bertahun-tahun, setiap orang yang melihatku merasa gugup dan takut. Seiring waktu berlalu, aku merasa semua orang di sekitarku seperti memakai topeng. Mereka tidak berani mengungkapkan pikiran sebenarnya, mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dan mereka tidak berani membantahku. Butir-butir keringat muncul di wajah Huayin. Chen Fu melanjutkan, Anda adalah guru agung yang terhormat, bagaimana kalau kita berlatih tanding? Jika suasana hati saya sedang baik, saya akan memberitahu Anda metode kebangkitan, bagaimana menurut Anda? Lu Zhou menatap Chen Fu, mencoba menebak niat Chen Fu. Chen Fu berkata, jangan khawatir, hanya saja, ada orang menarik muncul saat aku sedang bosan, sudah lama aku tidak merasa begitu bersemangat. Lu Zhou mengangguk. Baiklah. Chen Fu menghilang begitu saja. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas air terjun. Huayin dan Yanmu menatap Lu Zhou dan Chen Fu dengan mata terbelalak. Seorang guru agung yang terhormat setuju untuk berlatih tanding dengan seorang suci. Bukankah dia terlalu percaya diri? Apakah dia pemberani atau bodoh? Apakah dia mencari masalah? Yanmu masih terkejut ketika Lu Zhou berteleportasi dan muncul di atas air terjun juga, berdiri di seberang Chen Fu. Bab 1399. Gulungan Kebangkitan. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Chen Fu perlahan mengangkat tangannya. Air terjun itu tampak membeku sesaat ketika setetes air berubah menjadi pedang air dan melesat keluar. Kemudian, Chen Fu mengulurkan tangannya. Desis. Air terjun itu mulai mengalir mundur, membentuk jarum air yang menggantung terbalik dan menembus langsung ke 9 langit. Kemudian, pedang air itu menerobos kehampaan menuju Lu Zhou. Lu Zhou dapat merasakan kekuatan unik yang hanya dimiliki oleh para Saint. Kekuatan itu memang jauh lebih unggul daripada kekuatan seorang Venerable Master. Meskipun demikian, gerakan Saint Agung ini tidak terlalu luar biasa, itu hanya kembali ke dasar dan mengandalkan kekuatan Dao. Lu Zhou menggunakan kekuatan penglihatannya dan melihat pedang air itu. Jika bukan karena kekuatan ilahinya, dia tidak akan bisa melihat pedang air itu sama sekali. Segala sesuatu tampak melambat saat dia bergerak sedikit ke samping untuk menghindari pedang air tersebut. Pedang air itu terbang melewati Lu Zhou dan berputar kembali ke arahnya. Teratai emas. Suara Chen Fu terdengar. Dalam sekejap mata, Chen Fu muncul di hadapan Lu Zhou dan menekan tangannya ke dada Lu Zhou. Lu Zhou mengerutkan kening saat merasakan kekuatan aneh mencoba melahapnya. Seolah-olah dia akan diseret ke jurang tanpa dasar. Kartu yang sempurna. Petik 1. Berdengung. Tubuh Buddha emas itu tidak besar, hanya cukup untuk menyelimuti seluruh tubuh Lu Zhou. Tubuh Buddha emas yang mempesona itu menahan kekuatan yang melahapnya. Denting, denting, denting. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara yang terdengar seperti lonceng pagi dan genderang malam bergema di udara, menyebabkan seluruh gunung embun musim gugur bergetar. Di kaki gunung, para petani yang datang berkunjung mengangkat kepala mereka satu persatu. Mereka memandang puncak gunung dengan kebingungan. Suara dentuman keras terdengar sebelum penghalang gunung embun musim gugur bergetar. Kemudian, penghalang itu tiba-tiba meluas, membuat semua kultivator di luar penghalang terlempar ke belakang. Entah itu tokoh besar yang terkenal, seorang ahli dari sekte terkemuka, atau seseorang dengan status tinggi, semuanya terlempar tanpa terkecuali. Setelah beberapa saat, penghalang itu menyusut dan kembali normal. Setelah para kultivator mendarat, mereka memandang gunung embun musim gugur dengan ketakutan sebelum buru-buru bersujud di tanah. Kami mohon maaf karena telah membangkitkan kemarahan Sang Santo. Mohon maafkan kami. Kami tidak bermaksud mengganggu Santo, mohon tunjukkan belas kasihan. Mereka semua mengabaikan pangkat dan status mereka, bersujud berulang kali. Chen Fu mengerutkan kening, bingung. Dia mencoba menekan tangannya ke dada Lu Zhou tetapi mendapati bahwa tangannya terhalang oleh tubuh Buddha emas. Lu Zhou menatap Chen Fu dan dengan tenang berkata, Santo Agung, Anda memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Air terjun itu masih mengalir terbalik. Saat Chen Fu berlatih tanding dengan orang lain, dia biasanya mengalahkan lawannya hanya dengan satu gerakan. Sejak lama, selain orang-orang dari Great Void, para kultivator dari 9 alam bukanlah apa-apa baginya. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang mampu menahan satu pukulan darinya. Dia memutuskan untuk menggunakan 3 gerakan beruntun hari ini karena dia bisa merasakan kepercayaan diri Lu Zhou. Seperti yang diharapkan, dia benar dalam melakukannya. Langkah pertama adalah pedang air, serangannya meleset.
Langkah kedua adalah serangan telapak tangan, serangannya tidak efektif. Langkah ketiga adalah sesuatu yang telah lama dipersiapkan, yaitu air terjun setinggi 10.000 kaki. Desis. Pada saat itu, seluruh air di puncak gunung embun musim gugur mengalir menuju Chen Fu, membentuk pedang air yang berputar seperti pusaran di langit. Kemudian, pedang energi pun mulai muncul. Setelah itu, pedang air dan pedang energi jatuh dari langit seperti bongkahan es. Dor, 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 dor. Hujan turun seperti badai di puncak gunung. Secara ajaib, pedang-pedang itu lenyap sebelum mendarat di pavilion. Chen Fu tidak menghindar. Dia berdiri dengan tenang, mengamati Lu Zhou. Pedang-pedang itu melesat melewati telinga dan ujung hidung Chen Fu dan Lu Zhou. Chen Fu sama sekali tidak mengerahkan ki primalnya. Dia hanya melayang di udara, tampak seolah-olah tidak melakukan apapun terhadap pedang energi yang menembakinya. Lu Zhou pun sama. Dia sepertinya tidak melakukan apapun terkait pedang air itu. Langkah ini merupakan ujian keberanian dan wawasan mereka. Ini juga merupakan ujian pengendalian diri mereka yang luar biasa. Kedua orang itu sama sekali tidak terluka. Pada saat itu, air terjun mulai mengalir ke arah yang benar, dan semuanya kembali normal. Yanmu dan Huayin menatap keduanya dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Setelah beberapa saat, Yanmu membungkuk dan berkata, kekuatan Saint Chen sangat dahsyat, sungguh mengagumkan. Yanmu sama sekali tidak memahami jalannya pertempuran, tetapi dia yakin bahwa Chen Fu telah menang dengan kekuatan yang luar biasa. Huayin pun memiliki pemikiran yang sama. Ia membungkuk dan berkata, guru masih sekuat dulu. Chen Fu mengabaikan sanjungan mereka. Sebaliknya, dia bertanya dengan mengerutkan kening, apakah Anda benar-benar hanya seorang guru agung? Lu Zhou berkilat dan muncul di dekat bangku batu di pavilion. Chen Fu juga kembali ke posisi semula. Lu Zhou memandang papan catur dan bertanya, menurutmu, siapa yang menang? Yanmu dan Huayin. Ini. Chen Fu ragu sejenak. Ia berpikir mungkin ia akan malu karena dirinya seorang Sein, tetapi karena ia seorang Sein, bagaimana mungkin ia tidak memiliki sedikit kemurahan hati ini? Karena itu, ia berkata, aku kalah. Ah. Yanmu terjatuh ke belakang. Mata Huayin membelalak tak percaya saat menatap gurunya. Chen Fu berkata, di 9 alam, tidak ada seorang pun yang mampu menghindari ketiga jurus itu, bahkan seseorang dari Great Void pun tidak akan mampu menghindarinya sesempurna yang kau lakukan. Chen Fu berpikir Lu Zhou akan berterima kasih padanya, dan dengan begitu, semua orang akan dapat menjaga martabat mereka. Bertentangan dengan harapan Chen Fu, Lu Zhou berkata, itu hanya trik murahan, jika aku benar-benar menggunakan kekuatanku, aku khawatir aku akan melukaimu. Mata Yanmu berputar ke belakang. Aku akan pingsan. Chen Fu tertawa, tampak seperti seorang lelaki tua yang ramah. Tawanya terdengar sangat bahagia. Dia tidak memberikan alasan atau membela kekalahannya. Kekalahan tetaplah kekalahan. Lu Zhou berkata, metode kebangkitan. Chen Fu mengangguk. Namun, suaranya dipenuhi penyesalan saat dia berkata, memang ada metode untuk membangkitkan orang mati yang luar biasa, itu adalah metode kultivasi yang menentang langit, sayangnya, manusia tidak bisa mengkultivasinya, bahkan aku pun tidak bisa. Bahkan kau pun tidak bisa melakukannya. Lu Zhou mengerutkan kening. Ada hal-hal yang dilarang oleh langit, hal-hal ini hampir mustahil untuk dicapai, misalnya, membalikkan waktu dan membangkitkan orang mati, kata Chen Fu. Lebih dari 30.000 tahun yang lalu, aku berkelana kemana-mana, aku meninggalkan jejak kakiku di seluruh 9 alam, aku pernah menjadi pengemis, pedagang keliling, tentara, penebang kayu, pejabat tinggi. Mengapa semua pakar suka berbicara dengan cara seperti itu? Itu sangat membosankan. Akhirnya, Chen Fu berkata, ketika aku berada di alam teratai hitam, aku mendengar tentang sesuatu yang dapat menghidupkan kembali orang mati, benda ini disebut gulungan kebangkitan. Gulungan kebangkitan? Tanya Lu Zhou dengan skeptis. Rumor mengatakan bahwa gulungan ini dapat mematahkan belenggu langit dan bumi, gulungan ini dapat menentang kehendak langit dan memberikan kehidupan abadi. Begitu kau menggunakan gulungan ini, kau akan menderita murka langit, kata Chen Fu. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara rendah, jika kau tidak hati-hati, kau akan dikutuk selamanya. Bab 1400. Tepat di depan mataku. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Suara Chen Fu kembali lembut saat ia melanjutkan, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat diperoleh tanpa harga. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Harga untuk menghidupkan kembali orang mati sangat tinggi. Siapa yang ingin Anda hidupkan kembali dengan mencari gulungan ini? Lu Zhou menghela napas dan berkata, muridku yang nakal ini berbuat onar dan melakukan kesalahan fatal. Seorang guru itu seperti seorang ayah. Bagaimana mungkin aku hanya berdiri diam dan tidak berbuat apa-apa? Chen Fu, yang juga seorang master, memandang Huayin dan bersimpati kepada Lu Zhou.
Dia menunjuk Huayin dan berkata, semua orang mengatakan bahwa 10 muridku luar biasa, namun, bahkan aku, seorang Saint, tidak bisa hidup tenang, jika mereka melakukan kesalahan seperti muridmu, mungkin aku tidak akan berpikiran terbuka sepertimu untuk mencari gulungan kebangkitan. Huayin berlutut untuk menunjukkan kesetiaannya. Guru, Anda terlalu khawatir, sekalipun aku mati, aku tidak akan meminta Anda untuk mencari gulungan kebangkitan. Chen Fu menatap Huayin dan berkata, baiklah, aku tidak menyalahkanmu, mengapa kau begitu cemas? Meskipun Chen Fu sudah berkata demikian, Huayin tetap terlihat gugup. Lu Zhou berpendapat bahwa Huayin tidak buruk dan dapat dianggap berbakat. Dalam hal kefasihan berbicara, satu-satunya muridnya yang dapat dibandingkan adalah Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Sebagai seorang sesepuh, tidak dapat dihindari baginya untuk membuat perbandingan. Lu Zhou mengumpulkan pikirannya dan bertanya, di mana aku bisa menemukan gulungan kebangkitan? Chen Fu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya. Seorang anak laki-laki bergegas dari hutan dan dengan hati-hati menyimpan bidak catur dan papan catur di atas meja. Chen Fu sudah tidak lagi tertarik bermain catur. Ekspresinya tampak serius saat dia bertanya, apakah kau yakin ingin menemukan gulungan kebangkitan? Lu Zhou mengangguk tanpa ragu-ragu. Chen Fu menghela napas sebelum berkata, gulungan kebangkitan berasal dari seorang kultivator yang kuat, tindakannya, belum pernah terjadi sebelumnya, untuk mematahkan belenggu. Dia melawan takdir dan mempelajari jalan kultivasi, dia benar-benar tak tertandingi, 100.000 tahun yang lalu, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia memindahkan gunung dan mengisi lautan, menyingkirkan ketidakseimbangan, sayang sekali. Chen Fu terdiam. Lu Zhou mengerutkan kening. Apa yang perlu dikasihani? Metode kultivasi Santo kuno ini terlalu unik sehingga orang-orang mengira dia adalah iblis dan menyebutnya yang Maha Kudus. Lu Zhou. Lu Zhou teringat benda yang baru saja didapatnya, jam pasir waktu. Jika dia mempercayai perkataan Yue Qi, jam pasir itu adalah relik iblis. Dia bertanya-tanya apakah makhluk jahat yang disebutkan Yue Qi adalah makhluk jahat yang sama yang disebutkan Chen Fu. Lu Zhou bertanya, jadi kemana dia pergi? Chen Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, semua ini adalah pantangan di Great Void, menurut aturan, siapapun yang menyebutkan hal ini akan diasingkan. Tabu. Lu Zhou tidak peduli jika diasingkan. Chen Fu hanya berkata, metode jahat dan tidak lazim tidak ditoleransi oleh dunia, jadi secara alami hal itu tabu. Lu Zhou bertanya lagi, di mana gulungannya? Kau bisa mencarinya di wilayah Teratai Hitam, jawab Chen Fu. Lu Zhou berdiri dan menatap Chen Fu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, saya ingin mengajak Saint Chen untuk ikut bersama saya. Begitu suara Lu Zhou berhenti, Huayin secara naluriah mengangkat kepalanya. Mata Yanmu membelalak kaget. Suasana berubah menjadi tegang dan aneh. Ada perasaan tertindas yang tak terlukiskan. Chen Fu berkata, aku memiliki perjanjian dengan Great Void untuk tidak ikut campur dalam urusan dunia luar, karena kau berasal dari wilayah teratai emas, seharusnya aku mengusirmu dari sini, aku hanya memberitahumu ini karena kau berhasil menghindari 3 seranganku. Lu Zhou bertanya, kau bermaksud menjadikan aku musuhmu? Chen Fu tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, jika memang begitu, keenam guru agung Han pasti sudah tiba sejak lama, aku bahkan tidak perlu bergerak, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Lu Zhou juga tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berkata, Santo Agung Chen, kau sudah terlalu lama berada di alam teratai kembar sehingga kau tidak memahami perubahan di luar, jika benar-benar sampai pada titik itu, aku pun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggung saat berbicara. Sikapnya bermartabat, dan auranya misterius. Awalnya, Chen Fu mengira Lu Zhou hanyalah seorang guru agung yang tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Ia mengira Lu Zhou bisa menambah keseruan dalam hidupnya yang membosankan. Namun, setelah 3 gerakan itu, pandangannya berubah dan ia berpikir Lu Zhou memiliki beberapa keterampilan dan hanya sedikit sombong. Namun, sekarang, ia berpikir bahwa Lu Zhou hanya sombong tanpa alasan. Apakah dia benar-benar hanya sombong tanpa alasan? Chen Fu mengamati Lu Zhou. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, tidak perlu bersikap begitu bermusuhan, lagi pula kau adalah tamu, siapkan tehnya. Kata-kata Chen Fu menunjukkan bahwa dia memperlakukan Lu Zhou dengan sopan santun dan juga mengakui kemampuan Lu Zhou. Yanmu menarik napas dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya dari idolanya ke Lu Zhou. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah dia sungguh-sungguh? Bagaimana mungkin dia menantang seorang Saint begitu saja? Huayin juga terkejut dalam hati. Status gurunya sudah jelas. Bahkan jika seseorang dari Great Void datang, mereka mungkin tidak akan disuguhi secangkir teh. Baginya, memperlakukan pihak lain dengan penuh hormat berarti pihak lain itu sama sekali bukan orang biasa. Ia selalu mempercayai penilaian gurunya, jadi ia berkata, mengerti. Tak lama kemudian, teh pun disajikan. Silakan duduk, kata Chen Fu.
Patut dicatat bahwa dia menggunakan kata, silakan. Lu Zhou duduk kembali dan tidak berlama-lama. Setelah banyak bicara, mulutnya memang sedikit kering. Setelah menyesap teh, ia bisa merasakan rasa manis di antara rasa pahit teh tersebut. Rasa pahit menyebar di lidahnya sebelum rasa manis yang samar muncul. Chen Fu berkata, terdapat sebuah relik suci di ruang hampa yang disebut timbangan keadilan. Jika aku melakukan gerakan yang tidak biasa, timbangan itu akan dapat mendeteksinya. Timbangan keadilan, bahkan dengan ketidakseimbangan itu, ia bisa merasakan keberadaanmu, tanya Lu Zhou, sedikit terkejut. Chen Fu menghela napas dan berkata, tindakan Great Void tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jika aku ingin pergi, mereka tentu saja tidak akan bisa menemukanku. Namun, jika aku pergi, kekacauan pasti akan melanda dunia. Lu Zhou tetap diam. Chen Fu berkata, aku akan memberimu petunjuk lebih lanjut. Lu Zhou pun menjadi lebih sopan setelah itu. Silakan bicara. Jika ia diperlakukan dengan hormat, maka secara alami ia akan membalasnya. Rasa hormat itu bersifat timbal balik. Chen Fu berkata, 30.000 tahun yang lalu, seorang guru agung dari alam teratai hitam memperoleh gulungan kebangkitan. Anda dapat mulai mencari dari sana. Lu Zhou tercengang. Lu Tiantong. Chen Fu menghela napas. Sudah begitu lama berlalu sehingga aku tidak ingat namanya. Mungkin, nama keluarganya adalah Lu. Lu Zhou. Ini canggung. Setelah bersusah payah mencari gulungan kebangkitan, jangan bilang itu kitab suci khotbah. Padahal selama ini ada tepat di depan mataku. Sejujurnya, dalam usahanya menemukan cara untuk menghidupkan kembali orang mati, dia seperti berjalan di atas tali. Itu berbahaya. Bahkan jika dia memiliki 1 juta poin jasa, orang yang harus dihadapinya tetaplah seorang Saint. Jika dia bertemu dengan Saint biasa, mereka pasti sudah mulai berkelahi. Dia memang bisa menghadapi seorang Saint jika dia memiliki semua kartu itemnya. Namun, dia juga harus mempertimbangkan para Venerable Master lainnya. Pada saat itu, suara seorang kultivator berpakaian hijau terdengar dari kejauhan. Dengan hormat, Ketua Sekte Qiu Wenjian dari Sekte Pedang 7 Bintang memohon audiensi. Chen Fu mengangguk dan bertanya, apakah dia membawa barang itu? Qiu Wenjian mengatakan bahwa dia membawa barang itu bersamanya, dia berada di kaki gunung. Biarkan dia masuk. Dipahami. Yanmu. Dunia ini sungguh terlalu kecil untuk musuh. Lu Zhou bertanya dengan bingung, seorang pemimpin Sekte Pedang 7 Bintang biasa berhak bertemu dengan seorang suci sepertimu. Pada saat itu, Hua Yin berinisiatif menjelaskan, konon Qiu Wenjian telah memperoleh harta karun langka, ini adalah kesempatan bagus untuk memperluas wawasan. Harta karun yang bahkan bisa menarik perhatian seorang Saint. Rasa ingin tahu Lu Zhou pun tergelitik. Hua Yin tersenyum. Benda ini disebut keramik bergelasir ungu, benda ini berasal dari pilar penghancuran di jurang besar tanah tak dikenal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.